Kenalin, nama gua Wang Jin. Gua adalah seorang kultivator, tapi sekaligus juga cowok mesum yang gak berguna. Setelah 10 tahun nabung poin kultivasi, gua pikir akhirnya bisa pamer kekuatan. Tapi sialnya, sepasang kekasih bajingan ini malah kerja sama buat nipu dan ngerebut semua poin kultivasi gua. Untung aja gua udah pasang kunci pengaman poin. Karena rencana mereka gagal, dua orang sialan itu malah pakai sihir es buat ngebekuin tubuh gua. Karena kepalang emosi, gua berniat buat masukin semua poin itu ke atribut kekuatan. Tapi malah gak sengaja kepencet ke kemampuan ginjal suci. Lu, siapa? Selamat, kamu berhasil membuka skill kemampuan ginjal suci, serta meraih pencapaian, Kitian Dasheng. Buset dah, kenapa poin skill gua malah dialokasikan ke fungsi ginjal semua? Ngapain panik? Kekuatan gua ini luar biasa tahu. Luar biasa apanya? Dasar gak berguna. Di zaman modern di mana semua orang bisa berkultivasi ini, setiap orang cuma bisa dapat 100 poin skill dalam setahun. Poin itu bisa dipakai buat memperkuat fisik, atau membuka jalur kultivasi sihir, maupun pemanggilan monster. Dari dua jalur itu, gue udah nabung selama 12 tahun, tapi malah dapat makhluk aneh kayak lu. Bocah, kalau bicara soal senioritas, lu harusnya panggil gua Paman Shen. Gimana gua bisa balas dendam ke pasangan bajingan itu kalau cuma modal ginjal? Yang terpenting sekarang itu lu harus lolos interview kerja, biar dapat duit buat biaya berobat adek lu. Gak usah sok-sokan kayak di drama, yang dikit-dikit mau balas dendam ke anak orang kaya. Oh iya, interview kerja, gua hampir aja lupa. Duh, ampun deh, kok bisa-bisanya gua dapat majikan sebodoh ini? Ya sudahlah, nih gua kasih sesuatu buat lu. Di dunia ini, bahkan seorang kultivator pun kalau mau bertahan hidup di kota, tetap harus ikut interview kerja kantoran. Gila, rame banget, ini ada apa sih? Atas nama hukum langit, berubah. Amitabha, semoga Buddha memberkati biar gua lolos interview hari ini. Halo HRD, perkenalkan nama saya Yedi. Coba senyum dulu. Halo HRD, perkenalkan saya bapak lu. Salah, maksudnya gua ini bos lu. Peningkatan kekuatan, rasakan ini. Peserta berikutnya, Yo Fang. Biar Wang Jing duluan aja. Tapi bos, anak ini gak punya bakat elemen sama sekali. Bahkan semua atributnya hampir mendekati nol. Mana poin skillnya udah habis, bener-bener beban nih bocah. Tapi justru orang gak berguna kayak gini yang lagi dicari. Baik, bos. Selanjutnya giliranmu, Wang Jing. Kok dia duluan sih yang maju? Iya nih, tampangnya aja udah kayak pecundang penakut. Selamat datang di Kastil Iblis. Selamat datang di Kastil Iblis. Gila, ini kan Kastil Iblis. Kita kan baru kultivator pemula. Mana mungkin bisa nyelesain Dungeon Kastil Iblis level 50. Tenang aja, ini cuma simulasi AI yang dibuat oleh sistem. Tingkat kesulitannya cuma sekitar level 20 kok. Setelah 10 menit tes dimulai, siapapun yang masih bisa bertahan sadar bakal dinyatakan lulus. Kalau gitu sih aman. Batas maksimal poinnya 1000. Punyaku. Lumayan juga lah. Boleh juga, kekuatan tangan kirimu lebih tinggi 10 poin dari tangan kanan. Kelihatannya kamu sering latihan pakai tangan kiri ya. Persiapan di balik layar, wujudkan iblisnya lewat AI. Iblis bayangan sudah siap. Mau diset ke level berapa? Tingkatan iblis ada 5, dari N sampai UR, yang disesuaikan dengan level para kultivator. Karena mereka masih pemula, set aja dari N sampai level 2. Tapi khusus untuk iblis bayangan Wang Jing, setel ke tingkat maksimal. Bos, apa itu gak terlalu gak adil buat dia? Nanti pas bonus akhir tahunmu hangus, baru kamu tahu apa arti keadilan yang sebenarnya. Pak Sang, kami tahu Anda orang yang menjunjung keadilan. Kalau Anda mau resign, saya bakal ikut. Tingkatkan iblis bayangan Wang Jing ke level tertinggi. Ternyata, aku aja yang terlalu khawatir. Kia. Gede banget ukurannya. Lari cepat, monster itu ke arah sini. Sudah HO. Itu kan raksasa cahaya. Hebat juga, kultivator pink dengan kekuatan 200 poin. Wah, tuan muda yang konyol. Tapi rasanya ada yang aneh. Apa itu peri dari selatan? Jangan bergerak. Monster yang dipanggil di Kastil Iblis ini, semuanya berasal dari ketakutan terdalam mereka. Ada sesuatu yang mendekat. Semuanya, tetap waspada. Baik. Ternyata ini adalah sesosok succubus. Gila, asetnya gede banget. Kok bisa-bisanya makhluk seperti ini yang muncul?
Dasar mesum. Sejak saat itu, selain Moning, aku selalu merasa takut setiap kali berhadapan dengan gadis cantik. Tapi Sucubus yang satu ini, benar-benar menggoda. Apalagi kalau dia pakai stocking putih, pasti bakal jauh lebih mantap. Selera kita emang sama, bro. Siap, bos. Dasar laki-laki, semuanya sama saja. Aku benar-benar benci orang Jepang. Hei gadis manis, rasakan ini. Bro, lu gak apa-apa, kan? Kalau sampai terlilit seperti itu, nasibnya pasti bakal berakhir tragis. Sucubus ini bukanlah monster buatan Ai. Kekuatannya jauh di atas mereka, dan Wang Jin sudah pasti akan tewas. Yun Xiang membuat kesepakatan dengan iblis. Sama saja dengan menyerahkan nyawamu sendiri. Tenang saja. Ini cuma kerja sama sementara. Aku akan membuat orang yang telah mempermalukanku mati dengan tubuh hancur berkeping-keping. Teman-teman, ayo kita serang bersama. Jumlah kita lebih banyak. Banyak? Jangan mimpi. Keluarlah, pasukanku. Ternyata itu pasukan Sucubus. Semuanya, serang. Tangkap mereka semua, amankan Yande dulu. Ada yang aneh. Instingku mendeteksi ada sesuatu yang mencurigakan. Jangan ke sana. Semuanya, jangan ke sana. Sucubus manis, abang datang. Rasakan ini. Matilah kalian, manusia. Setelah memperkuat indera suci, kemampuanku mendeteksi sekitar memang meningkat pesat. Bahkan aku bisa mengetahui jenis kelamin musuh. Bukan cuma jenis kelamin saja. Jurus sunset, tembak. Maksudku, gunakan bokong sunset, cepat lari. Tapi aku juga bisa merasakan hawa keberadaan iblis. Sistem telah mengaktifkan skill kapal api naga terbang. Gerakan sehebat ini, dia jelas bukan cuma level 30 biasa. Biar aku yang hadapi. Cuma Sucubus murahan, tidak ada yang perlu ditakuti. Mudah sekali. Semua energi di dalam senjata ini sekarang jadi milikku. Gawat. Gawat, Guru Sang. Sistem terkena hantaman energi esensi yang sangat kuat. Dan sekarang benar-benar lepas kendali. Bikin iri saja. Gila, energi murni ini terus mengalir tanpa henti. Sini, biar ku hisap semua energimu sampai habis. Bodoh banget, dia gak tahu apa kalau aku ini kerasakti. Dengan level recehmu itu, mana bisa kamu menghisapku sampai mati. Jenderal, biar kami yang balas dendam untukmu. Sini, maju kalian semua. Tapi gawat, energinya terlalu melimpah. Kalau dibiarkan, tubuhku bisa hancur berkeping-keping karena kelebihan muatan. Aku bisa saja menyelamatkanmu, tapi ada syaratnya. Ya, ada satu syarat yang harus kamu penuhi. KA kamu, sebenarnya mau apa? Bergabunglah dengan sekteku. Terus, gimana caranya? Gimana? Terasakan pijatan di titik saraf kakimu ini. Lumayan juga. Dengan pijatan refleksi kaki ini. Energi berlebih di dalam tubuhmu akhirnya berhasil dikeluarkan. Sisanya langsung otomatis masuk sebagai syarat bergabung dengan sekte. Gila, energi ini malah membuatku berevolusi menjadi lebih kuat. Semua prajurit, dengarkan perintah. Kamu, mau ingkar janji ya? Saya, Sang Sucubus, siap mengabdi pada Master Sekte. Kami memberi hormat pada Master Sekte. Waduh. Wah, sudut pandang dari sini mantap juga. Malah bengong mikirin yang enggak-enggak. Buruan sahkan mereka jadi anggota baru. Dengan ini, upacara penerimaan anggota resmi dimulai. Pedang dan perisaiku. Dan selamat, kini dia mendapatkan skill pasif baru, yaitu pemikat pria sejati. Master Sekte, kalau ada keinginan apapun, aku siap melayanimu kapan saja. Apapun itu, kami juga mau. Kalau kalian berdua sih, makasih deh ya. Ngomong-ngomong, kemana perginya si Sucubus cantik tadi? Wawancaranya sudah selesai. Berarti kami lulus tes, kan? Enak saja, kalian berdua sudah merusak tempat wawancara ini. Makanya, kalian harus bayar biaya ganti rugi sebesar 2 juta yuan. Aduh, kepalaku tiba-tiba pusing banget. Aduh, diabetesku kumat. Heh, jangan pura-pura mati ya.
Kalau mereka mati, kamu yang harus tanggung jawab. Cepat tangkap Wang Jin. Pak Sang, masa di rekening kita gak ada uang sama sekali? Gawat, jangan-jangan uang sebanyak ini bakal dipotong langsung dari gajiku. Cepat preteli semua barang berharganya. Lalu kurung dia sampai bisa melunasi ganti ruginya. Dia adalah anggotaku, kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ini uang 2 jutanya. Sekarang, dia ikut denganku. Tunggu, ini kan kupon diskon klub malam khusus pria. Ternyata salah paham. Ini uang 2 jutanya, dan sekarang dia ikut saya. 2 juta, silakan, Bos Miao. Meskipun penampilannya agak berantakan, tapi harus diakui dia punya pesona tersendiri. Ayo pergi, manis. Wah, mewah banget tempat ini. Baik, Tuan Besar. Uang sebanyak ini, beneran buat saya. Gak ada makan siang gratis di dunia ini. Setiap helai pakaian yang kamu lepas, akan kuhargai 50.000. Bocah, ini uang yang bahkan seumur hidupmu pun gak akan pernah bisa kamu hasilkan. Jadi, jangan taruh harga dirimu di tempat yang salah. Punya nyali juga. Ternyata tebakanku saat sesi wawancara kemarin gak salah. Bos, kalau kamu gak setuju, ya gak apa-apa. Tapi, bisa ditransfer beberapa kali gak, biar pajaknya gak terlalu gede. Lagian, cuma orang bodoh yang nolak uang gratis. Tapi, bisa ditransfer beberapa kali gak, biar pajaknya gak terlalu gede. Lagian, cuma orang bodoh yang nolak uang gratis. Gak mau transfer. Ternyata uang tunaimu cuma segini, aku terlalu tinggi menilai kalian. Uang ini sangat dia butuhkan untuk biaya pengobatan adiknya. Ini. Gila, seksi banget. Ini sih mirip banget sama Angelina Jolie. Jiai. Dasar orang-orang kampungan, belum pernah lihat yang begini ya. Benar-benar keindahan dunia yang tiada tara. Jangan-jangan dia punya skill pasif pemikat di tubuhnya. Sudah cukup belum? Pemandangan yang luar biasa. Oh, tato ya. Ah ini, cuma tato asal-asalan karena takut hantu pas jalan malam. Sayang sekali, ternyata nggak ada tanda penyelamat di tubuhmu. Sepertinya kali ini tebakanku salah. Tanda penyelamat. Rumornya, kiamat sudah dekat dan semua orang berlomba-lomba berkultivasi untuk bertahan hidup. Namun, ada juga kabar yang beredar. Kalau 3 orang penyelamat akan datang untuk menyelamatkan dunia. Setelah ambil uangnya, kamu boleh pergi. Siap, bos. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Uangnya kurang 100.000. Semua sudah dihitung dengan benar, nggak mungkin kurang. Kaos kaki sepasang belum dihitung. Bukannya kalau kaos kaki cuma kurang 50.000. Sepasang itu ada 2, berarti 2 helai. Jadi totalnya 100.000. Gawat. Dengan uang sebanyak ini. Akhirnya, uang untuk biaya operasi adiknya pun terkumpul. Tapi dengan uang tunai segini, belum tentu semuanya bakal cukup. Lagi pula, meskipun operasinya berhasil, kalian bakal kehilangan rumah. Apa maksudmu? Aku baru saja menjual rumah warisan peninggalan orang tuamu. Apa? Bukankah dulu orang tuamu berjanji memberikan rumah itu sebagai mahar pernikahan kita? Kamu nggak lupa, kan? Tapi kita kan sudah lama putus. Terus kenapa? Toh rumahnya sudah telanjur kujual. Sayang, kamu bicara dulu dengan tuanmu. Aku mau pergi ke lokasi proyek dulu. Baik, Tuan Muda Ling. Rumah itu adalah satu-satunya kenangan terakhirku bersama orang tuaku. Kamu tidak berhak menjualnya. Memangnya kamu siapa? Cuma gelandangan miskin. Beraninya menentangku. Minggir, jangan halangi jalanku. Aku harus menemui Tuan Miao untuk membahas proyek bernilai miliaran. Kenapa? Masih belum kapok setelah ku hajar. Kamu kan laki-laki, masa tega memukul seorang wanita? Kurang ajar. Kalau aku berubah jadi perempuan, aku bebas menghajarmu, kan? Apa yang terjadi? Pergilah dan selesaikan urusanmu. Aku harus segera pergi untuk menghentikan Lin Wei merobohkan rumah itu. Lebih baik transfer saja uangnya, nomor rekeningnya ada di dalam kotak. Kirim secara bertahap agar potongan pajaknya tidak terlalu besar. Pak, tolong jangan robohkan rumah ini. Kalian benar-benar bajingan yang tidak punya hati. Semuanya sudah tertulis jelas di atas kertas hitam di atas putih.
Kepala desa kalian sudah menandatangani kontrak ini sejak lama. Jadi seluruh tanah di desa ini sekarang adalah milikku. Omong kosong, Hudong telah menipu kami untuk menandatangani kontrak itu. Kontrak itu tidak sah. Benar, itu tidak sah. Tentu saja sah. Tuan Mudalin, akhirnya Anda datang juga. Bagaimana? Apakah penggusurannya berjalan lancar? Sangat lancar, Tuan. Oh ya. Dasar rakyat jelata tidak tahu diri. Dengan kekuatan spiritual, bangkitlah ekskavator. Kalian semua orang jahat. Tenang saja, nak. Kamu pasti belum pernah naik robot raksasa, kan? Hari ini, mari kita coba. Lepaskan anakku. Tuan Sheng. Sistem pun langsung merespon dan mengaktifkan energi sucinya. Batas kecepatan suci diaktifkan, memaksimalkan seluruh fungsi tubuhnya. Batas kecepatan suci. Apa aku bisa melesat cepat seperti Dewa Petir? Jelas tidak bisa. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Astaga. Gila, ini benar-benar memalukan. Naga air, tiba-tiba muncul naga air dari bagian bawah tubuh Neinan. Siapa sangka dia bisa menggunakan sihir tingkat tinggi level 30. Pengendali air, siapa sebenarnya orang ini? Aku ini kakekmu, tahu. Minggir kalian. Tubuhku. Untung saja dia datang tepat waktu. Wang Jin, beraninya kau mengacaukan rencanaku. Cepat tangkap dia. Ekstraksi wadah suci dimulai, mengeluarkan seluruh energi kristal dari dalam tubuh. Busur iblis telah tiba. Kenyang sekali. Tak disangka, melahap serangan musuh. Malah bisa memperkuat energi sucinya sendiri. Sehebat apapun ilmu hitammu, aku jauh lebih memahami kelicikan hati manusia. Asalkan kalian menghabisinya, kontrak ini akan langsung dianggap hangus. Licik sekali. Namanya juga pebisnis, harus pintar memanfaatkan situasi. Bunuh dia, maka kita bisa mendapatkan rumah kita kembali. Benar sekali. Bocah, mereka semua adalah orang miskin sama sepertimu. Wajar saja kalau kau tidak tega menyerang mereka. Energi suci telah terkumpul, meriam suci siap ditembakkan. Bocah, ternyata kau benar-benar tega melakukannya. Aku bukan orang yang gampang kasihan pada musuh. Pengawal. Li Sheng. Apa katamu? Kami tidak bisa mendengarmu. Kurang ajar. Kaulah yang sebenarnya bajingan di sini. Mencuri poin keterampilan orang lain. Mempermainkan para penduduk desa. Dan menggusur rumah mereka secara paksa. Sekarang, giliranmu berikutnya. Ternyata, kaulah sampah yang sebenarnya di sini. Heidi Suanyi. Penyatuan kekuatan Yin dan Yang. Guru, akhirnya kau datang juga. Aliran energi dahsyat yang mampu mengguncang dunia. Menyelaraskan seluruh energi di alam semesta. Energi sucinya kini telah benar-benar lenyap. Dia adalah master dari sekte Wanlong, sang juru selamat yang dinanti. Sang juru selamat akhirnya telah turun ke bumi. Juru selamat. Bukan, tanda segel naga itulah sang juru selamat yang sebenarnya. Dia bukan juru selamat, tapi kami. Kami kepalamu, kau malah bikin masalah lagi buatku. Guru, ada orang yang mengacau di tempatku. Sekarang, pengacau itu sudah tidak ada lagi. Tubuhku rasanya benar-benar lemas dan kosong. Itu wajar, teknik penyelarasan Yin dan yang milik bocah itu telah menetralkan dan menguras habis seluruh sisa energi suci di tubuhmu. Sialan. Semua aset dan rumah kalian akan digunakan sebagai persembahan untuk sang juru selamat. Jika begitu, apa kalian masih berniat untuk mengambilnya kembali? Kami tidak butuh rumah-rumah ini lagi. Benar, kami hanya memohon agar sang juru selamat melindungi kami dan menyelamatkan kami dari bencana alam ini. Kalian ini. Nak, kau harus tahu kalau di dunia ini ada banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Entah karena tidak punya bakat, atau karena kondisi fisik mereka yang tidak sempurna sepertimu. Wang Jing, hanya sang juru selamatlah yang bisa membantu mereka bertahan hidup dari bencana akhir zaman ini. Selain menyerahkan tanah ini, kalian juga harus membayar uang iuran bencana sebesar 30.000 yuan setiap bulannya. Apa hal ini sudah kau sampaikan pada mereka? Sudah guru, semuanya tertulis dengan sangat jelas di dalam kontrak. 30.000, padahal penghasilan seluruh desa kami saja tidak sampai 100.000 sebulan. Itu pun hanya sekitar 100 ribuan saja. Kalau tidak punya uang, bayar saja dengan putrimu. Semua utang para penduduk desa ini, biar aku yang bayar. Cih,
Orang kampung sepertimu mau sok pahlawan. Baiklah. Tapi kalau sampai akhir bulan kau tidak bisa membayarnya, nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Pegang kata-kataku. Anak muda, uang sebanyak itu. Percayalah padaku. Percaya padamu, modal saja tidak punya, tapi gayanya selangit. Masih saja sempat-sempatnya sok keren. Tenang saja, begitu sekte kita berkembang pesat. Biaya pendaftaran murid baru saja sudah lebih dari cukup untuk melunasinya. Lalu, apa rencana pertamamu? Untuk membangkitkan sekte Shen, kita harus mulai dengan memilih lokasi yang tepat. Dan aku sudah menentukannya, disinilah tempatnya. Siapa sangka, pembangunan sekte Shen milikku harus dimulai dari toilet umum seperti ini. Guru, kau kan tahu sendiri bocah itu tidak akan sanggup membayarnya. Tapi kenapa kau masih saja memaksanya bertaruh nyawa? Sepertinya kau jauh lebih membencinya daripada aku. Jika dia benar-benar pembawa kehancuran dunia, maka akulah yang akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Siapa nih yang berani ngomongin aku dari belakang? Bocah, tempat ini kotor dan berantakan sekali. Penuh dengan energi negatif. Pintar sekali kau memilih tempat. Tapi menurut ramalan Feng Shui, dia bilang tempat ini adalah tanah pusaka. Tanah pusaka apanya? Anjing saja ogah mampir ke sini. Sudahlah, mari kita coba aktifkan kitab suci sekte ini. Setuju. Sistem pembangunan sekte dimulai, ayo kita mulai bekerja. Aktifkan perisai pelindung. 15, 15, 15, 80, 80, 80, 15, 15, 15, 15. Apakah ini dia, sekte Shen kita yang megah? Tunggu, apa-apaan ini? Apakah sekte kita akhirnya akan bangkit? Sialan, efeknya seheboh itu, tapi cuma menghasilkan sebuah papan nama. Jangan berisik dulu. Coba lihat baik-baik ke sana. Bukankah di sebelah sana ada sebuah kloset emas? Hah, ini seriusan cuma dilapisi emas. Satu orang yang bergabung hanya menghasilkan 1 poin. Dan dengan 69 poin, cuma ini yang bisa kita dapatkan. Lalu, butuh berapa banyak poin agar sekte ini terlihat layak? Setidaknya sebanyak ini. 500 poin. Bukan, tapi 50.000 poin. Kau pasti bercanda. Sudahlah, aku mau pergi istirahat dulu. Orang tua ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Hah, tanpa kekuasaan dan pengaruh. Di mana aku bisa menemukan orang sebanyak itu? Dek, apa sekte? Ginjal, ini bisa bikin stamina pria kembali perkasa. Kek, umur kakek kan sudah bau tanah. Memangnya masih peduli dengan hal begituan? Enak saja panggil kakek, umurku ini baru jalan 20 tahun tahu. 20 tahun. Tapi kenapa wujudmu bisa keriput begini? Ini semua gara-gara tempat itu. Sustainable Club. Keluarkan semua energi dan semangat kalian malam ini. Siap. Pertarungan malam ini akan menentukan hidup dan mati klub kita. Siap. Kedua tim. Kalian adalah para pejuang tangguh. Dewa perang yang siap bertumpah darah di medan tempur. Kalian pasti bisa. Kita pasti bisa. Serbu. Ayo maju. Serang. Maju terus. Apa di sini udah nggak ada lagi orang yang beneran kuat? Inilah kesempatan terakhirku. Mohonlah padaku. Ayo, memohonlah padaku. Ding Zeng, kamu gak boleh tumbang sekarang. Nasib tempat kita ini ada di tanganmu. Aku beneran udah gak kuat lagi, bos. Mending bos cari orang lain aja. Dia benar-benar sudah kehabisan tenaga. Dan staminanya terkuras habis. Xiao Wen. Wah, hangat sekali. Ada aromaterapi yang sangat menenangkan. Ini benar-benar sentuhan ajaib. Bos, Kak Sun mulai bikin ulah lagi. Aku beneran gak bisa ke sana. Bisa-bisa aku malah jadi bahan tertawaan. Biar aku saja yang pergi. Kamu. Ya sudahlah. Gak ada pilihan lain. Ikut aku. Kami mengandalkanmu, pahlawan. Berjuanglah. Hebat banget kamu. Ah, aku cuma mengimbangi permainanmu saja. Tapi staminamu ini luar biasa sekali. Kamu bisa menahan 250 pukulanku. Tapi sama sekali nggak kelihatan lelah. Kakak bisa saja. Tubuhku selalu fit, jadi wajar kalau staminaku kuat. Poin keahlian Anda telah berhasil dialokasikan. Setiap kali naik level, poin akan otomatis dialokasikan ke kemampuan dewa. Sudah lama aku nggak ketemu lawan sekuat kamu. Haha, Anda terlalu memuji. Lagi pula, mana mungkin bisa ketemu pemain pro. Di tempat pemandian air hangat seperti ini. Permainan tadi seru banget, uang sponsor 10 juta ini. Anggap saja sebagai donasi untuk klub kalian. Tapi, kamu bukan pegawai sini, kan? Dia pegawai kami kok. Bro, kalau kamu bisa dapetin kesepakatan ini. Bukan cuma kami, tapi seluruh staf di sini.
Bahkan bos kami yang sedang di luar kota pun pasti bakal ngasih kamu komisi 80%. Apa? Sekitar 80%. Baik, baik, baik. Halo bos, saya terapis baru di sini, panggil saja Xiao Wang. Hormat kami pada bos besar. Terimalah penghormatan dari kami, bos. Kalian cuma punya anggota sesedikit ini. Tenang bos, biar sedikit, tapi kemampuan kami jangan diragukan. Para nyonya kaya dan anak sultan yang datang ke sini pasti selalu puas. Pijatannya enak juga. Terima kasih, bos Kian. Datang lagi ya, padahal ini bisnis legal. Tapi kenapa rasanya mencurigakan banget ya? Belakangan ini, karena makin banyak orang yang fokus kultivasi. Mereka bisa memulihkan tubuh sendiri, jadi tempat ini mulai sepi. Ditambah lagi, ada masalah dari dia. Belakangan ini cuaca ekstrim melanda, membuat para kultivator saling berebut sumber daya, hingga memicu perang wilayah di mana-mana. Di tengah bentrokan antara sang penyelamat dan sang penghancur, yang saling beradu kekuatan. Siapakah yang akhirnya akan menentukan nasib umat manusia? Kalau begini terus, mana mungkin bisnis toko ini bisa lancar? Tapi kalau aku ikut bergabung, aku jamin tempat ini bakal aman dan ramai pengunjung. Serius, bos? Memangnya bos mau investasi berapa? Aku investasi pakai keahlianku. Bicara sih gampang, tapi kemampuanmu itu masih diragukan. Halo, Bos Ning. Bos Ning. Dia ini orang yang aku ceritakan di telepon tadi. Si ahli meridian ginjal yang berhasil mendapatkan investasi miliaran. Tampangnya lumayan juga. Baiklah. Asalkan kamu bisa lolos ujian terakhir ini, aku akan izinkan kamu bergabung dengan keahlianmu. Asalkan bisa bergabung dengan klub Sun Sine. Dukungan dari Sekte Songmen bukanlah masalah. Aku terima tantangannya. Mau naik ke lantai 3. Hebat atau tidaknya kemampuanmu, biar aku sendiri yang mengujinya. Selain pijat biasa, ternyata ada layanan khusus lainnya di sini. Bahkan seorang kultivator pun bisa dibuat terlena dan lupa daratan. Jangan-jangan. Halo, Tuan Muda Wang. Ayo kejar aku. Kakak, pelan-pelan dong. Wah, boleh juga. Kita sudah sampai. Jangan kejar aku. Ujianmu kali ini adalah menyelamatkan para kultivator yang terluka parah. Itulah tantangan yang harus kamu hadapi. Maaf ya, aku sempat lepas kendali saat latihan tadi. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, pendekar muda. Ini adalah Master Li, mantan CEO perusahaan ternama sekaligus teman lama ayahku. Setelah mulai berkultivasi, fondasi energinya tidak stabil hingga membuatnya lepas kendali. Energi murninya terus bocor, bahkan dia sering mengalami mimpi buruk dan keringat dingin. Racun dewa, sebuah racun langka yang hanya menyerang para kultivator. Dari sekte Dao Hang Dao Yi. Saat racunnya bereaksi, aliran darah akan berbalik dan membuat korbannya lepas kendali. Dan racun inilah yang sekarang sedang menyiksa adikku. Sayang sekali nasib buruk menimpa mereka. Tapi klub Yang Guang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluarnya. Terima kasih banyak, Direktur Ning. Direktur Ning memang orang yang sangat dermawan. Sangat berbeda jauh dengan Long Jun. Tenang saja, pihak klub pasti akan menyelamatkan kalian semua. Soal Long Jun, aku akan mencoba menghubunginya lagi nanti. Semoga saja dia bisa membuatkan penawar untuk racun ini. Bukannya mendapatkan obat yang dijanjikan. Aku malah harus menghadapi penarikan investasi dan pembekuan dana. Kalau bukan karena investasi dari Direktur Miao dan Yayasan Sosial para Sosialita, klub Yang Guang ini pasti sudah lama gulung tikar. Ternyata, arisan sosialita yang dimaksud Miao Yu adalah acara ini. Manajer bilang energi vitalitasmu sangat luar biasa. Jadi aku pikir, tidak ada salahnya mencoba cara nekat ini. Sudahlah, biar aku yang mengatasi racun ini. Tapi sebelum itu, tolong tanda tangani ini dulu. Surat pernyataan bebas tanggung jawab. Tentu saja harus, kalau tidak, bisa-bisa aku dituntut jika terjadi sesuatu. Kami tidak akan menyalahkanmu, lakukan saja yang terbaik. Meskipun di buku keterampilanku tidak ada menu khusus untuk penawar racun. Tapi kondisi mereka jauh lebih ringan dibanding adikku. Sepertinya cara ini layak untuk dicoba. Agar pasien tidak banyak bergerak saat diobati, tolong pegangi tubuh mereka erat-erat. Baik, Ketua. Ketua, gawat. Ada apa? Pasien ini terus meneteskan air liur dan tatapannya kosong seperti orang linglung. Dasar tua-tua keladi. Abaikan saja dia. Semuanya bersiap, aku akan mulai menyalurkan energi. Nak, menggunakan energi vitalitas untuk menetralkan racun itu sangat berbahaya. Risikonya sangat besar. Apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Luar biasa. Dia benar-benar memiliki jiwa penolong yang tinggi. Kekuatan yang luar biasa. Dia memang pantas menjadi ketua kita. Akhirnya, kita semua bisa selamat. Udah dibilang berkali-kali, jangan asal mainin saklar listrik. Gue datang. Berbeda dengan mengekstrak energi jantung, kali ini dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia berniat menyerap semua racun dewa dari tubuh orang-orang ke dalam dirinya sendiri. Di langit dan bumi, hanya akulah yang terkuat.
Bercak racunnya hilang, aku juga sembuh. Bercak racun di tubuh mereka benar-benar lenyap. Bahkan rambut mereka pun mulai tumbuh kembali. Sekarang, dia hanya perlu menyalurkan racun itu ke ginjal untuk diubah menjadi energi murni. Dan proses kultivasinya pun akan sempurna. Master, Master. Berhasil ditahan. Lepasin gue. Siapa sangka, racun sekuat ini malah bisa dia manfaatkan. Wah, dapet jackpot nih. Terima kasih, dan selamat datang di klub Sun Sine. Kalau ada hal yang butuh dibantu, bilang aja, jangan sungkan-sungkan. Kalau kalian tidak keberatan, aku ingin mengajak kalian semua untuk bergabung dengan sektaku. Gak nyangka, di usia semuda ini kamu sudah punya sekte sendiri. Tentu saja, ketua kami ini sangat luar biasa. Bagi kalian para pemula level 10, bisa merekrut para kultivator ke dalam sekte. Pasti bakal bikin leluhur kalian bangga setengah mati. Aku ikut bergabung, aku juga. Bukan cuma itu. Aku juga akan mengajak para pemegang saham lainnya untuk ikut bergabung. Bagus sekali, memangnya ada berapa orang? Sekitar 500 sampai 600 orang. Mantap, akhirnya sekte suci nggak perlu lagi rapat di toilet. Bikin melongo aja. Selamat ya, nak, kamu berhasil membuka skill kupu-kupu racun sekte suci. Kupu-kupu racun, namanya gak bisa lebih kerenan dikit apa? Adikku, tunggu aku di taman es. Aku akan segera datang menyelamatkanmu. Tuan Longjun. Pasien ini akan kami ambil alih. Baik. Nanti masih ada rombongan pemegang saham yang akan datang ke lantai 3 untuk proses detoksifikasi. Jadi kami tidak bisa mengantarmu keluar. Sama-sama. Bos Ning, tenang saja. Sekte suci kita pasti akan menjadi semakin kuat. Adikku. Mereka semua sudah pergi. Maksudku, pasiennya sudah dibawa pergi. Apa? Kamu bilang dia sudah dibawa pergi? Iya, semalam dijemput oleh keluarganya. Tapi satu-satunya keluarga yang dia punya cuma aku. Lepaskan aku, mana aku tahu. Halo. Bos, klub kita dalam masalah besar. Manager. Aku harus bagaimana sekarang? Ah, benar juga, Meimo. Ketua. Ada apa? Cepat periksa rekaman CCTV rumah sakit. Cari tahu di mana keberadaan adikku. Aku harus segera pergi ke klub. Baik, Ketua. Dimengerti. Shen Yushui. Ayah, lihat, orang itu menyemburkan air dari bagian bawah tubuhnya. Bukan dari situ, itu air keluar dari telapak kakinya. Pak Ning, cepat lari. Kalau aku lari, bagaimana dengan kalian? Nyawaku ini tidak berharga, mati pun tidak masalah. Kita harus pergi bersama. Xiao Ding, cepat bawa Ning Liu pergi dari sini. Selamat tinggal, manajer. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Xiao Ding, dasar pengkhianat. Kalian berutang budi lagi padaku. Bos, sebenarnya apa yang terjadi? Jadi begini ceritanya. Hei gendut, belum mati juga? Kalau kamu belum mati, mana mungkin aku berani mati duluan? Amit-amit, kita tidak akan mati. Kita akan mau jadi sahabat sejati selamanya. Ayo ke lantai 3, kita bicarakan bisnis racun abadi ini. Maksudmu, racun dari Kak Wang Jing? Benar, pemuda itu memang punya kemampuan hebat. Saat ini banyak sekali orang yang keracunan di luar sana. Dan kebanyakan dari mereka bergantung pada pil milik Lord Long untuk bertahan hidup. Bahkan harga pil tersebut sekarang melonjak naik. Aku tahu maksudmu. Tindakan kita ini sama saja dengan memutus jalan rezeki mereka. Ini kan cuma persaingan sehat. Sebelumnya, ada seorang wanita bernama Moning yang datang menemuiku untuk bernegosiasi. Dia memintaku menarik modal dari klub Sun Sine. Dan sebagai gantinya, aku akan mendapat bagian dari bisnis racun abadi ini. Tentu saja aku menolaknya. Masalah racun abadi ini hanya menyerang para kultivator tingkat rendah. Banyak yang bilang ini adalah pertanda datangnya hari kiamat. Namun aku menyadari, racun abadi ini tidak muncul begitu saja. Melainkan ada hubungannya dengan. Ini semua ada hubungannya denganku. Longjun, apa kamu sudah gila? Klub Sun Sine dicurigai menyebarkan racun abadi. Demi mencelakai warga sipil dan menciptakan pasukan zombie. Tidak ada satupun orang di sana yang selamat. Sungguh tragis. Longjun, di sini masih ada orang-orang yang tidak bersalah. Jangan bertindak gegabah. Miao Yu, kau benar-benar keras kepala dan memilih jalan yang sulit. Anggap saja ini sebagai hukuman untuk grup mau kalian. Oh. Begitu rupanya. Jadi benar, racun abadi itu memang ada hubungannya denganmu.
Jadi benar, racun abadi itu memang ada hubungannya denganmu. Sungguh dosa yang tak terampuni. Xiao Liu. Di kehidupan selanjutnya, mari kita berteman baik lagi. Aku mohon padamu, Wang Jin. Selamatkan kami semua. Seluruh tubuhnya. Bahkan rambutnya pun mulai tumbuh. Guru Li. Mereka semua sudah bukan manusia lagi. Aku mohon padamu. Bebaskan mereka dari penderitaan ini. Maju, pasukan iblis cantik. Berikan perintahmu, Master Sekte. Bantai mereka. Apakah orang-orang ini masih bisa diselamatkan? Mereka semua berkumpul di sini karena aku yang mengundang mereka rapat. Aku ingin membantumu mengungkap kejahatan Ling Wei dan aksi keji Long Jun kepada seluruh dunia. Jangan bicara lagi, biar kuobati lukamu dulu. Sudah terlambat. Kamu harus bisa mengalahkan Long Jun. Dia telah menciptakan racun abadi yang jauh lebih mematikan. Aku titipkan ini padamu, sang penghancur dunia. Kak Liu. Cepat lari. Apa? Ternyata perkataan Long Jun benar, kamulah sang penghancur dunia. Bos. Selamat tinggal, bos. Kami mencurigai Anda terlibat dalam kasus pembunuhan berencana, serta penyebaran racun berbahaya. Ikut kami sekarang. Membunuh? Jangankan manusia, lihat kecoa saja aku takut, bagaimana mungkin aku membunuh orang? Jangan banyak alasan, ikut kami. Bos, makanan yang Anda pesan sudah sampai. Makanan apa? Biasanya kamu malas-malasan saja sudah keterlaluan. Sekarang di jam kerja malah sempat-sempatnya pesan makanan. Tapi, bukan aku yang memesannya. Hampir lupa bilang, ini adalah servis khusus dari Bos Lee. Jurus pusaka gaib, kabut angin spiritual. Benda apa itu? Ternyata kamu juga punya tanda harimau. Ini cuma trik buat mengelabui musuh. Sebelum semua kasus ini terungkap dengan jelas. Kalau kamu gak mau dijadikan kambing hitam, ikut aku. Jurus pusaka gaib, langit keberuntungan. Dia belum mati, cuma pingsan saja. Ayo pergi. Aku datang. Sesuai perintahmu untuk memancing Wang Jin ke klub. Orangnya sudah kubawa ke sana. Mana barang yang kuminta? Ini penawar racun pertamanya. Sisa 1 juta lagi. Bukannya kemarin bilangnya 300.000. Kalau mau tutup mulut, harganya tentu harus naik dong, Pak Manayer. Memang benar, kamu harus tutup mulut selamanya. Yang Mulia Raja Naga. Masalahnya sudah beres. Aku akan segera kembali ke Sekte Wanlong. Kamu sudah kembali. Iya, Bibi Ju. Nanti sisakan daging kepala babi ini buatku, ya. Haozi, cepat banget kamu pulang kerja. Yushu, kalau ada waktu luang, ayo main beberapa ronde. Kenapa kamu menyelamatkanku? Karena kita berada di pihak yang sama. Nah, kita sudah sampai di markas aman kita. Tempat istirahat para kurir. Ayo, masuklah. Sang penghancur dunia telah tiba. Hormat kami kepada sang penghancur dunia. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Singkat cerita, begini penjelasannya. Para ahli meteorologi, ilmuwan, dan peramal di seluruh dunia memprediksi bahwa bencana besar akan segera tiba. Hanya 3 orang penyelamat bertato naga yang bisa menyelamatkan umat manusia. Namun, segala hal di dunia ini selalu punya 2 sisi. Jika ada penyelamat yang menolong dunia, maka pasti ada juga penghancur dunia yang akan memusnahkan segalanya. Dan kamulah sang penghancur dunia itu. Kami mohon bantuanmu, sang penghancur dunia. Tapi tato ini kubuat asal-asalan di pinggir jalan. Cuma bayar 10 yuan. Ini tato palsu. Tentu saja itu asli. Tuan Sheng. Tentu saja itu asli. Tuan Sheng, jangan bercanda. Nih, lihat saja sendiri. Bodoh sekali. Astaga,
Tato harimauku ternyata benar-benar terukir di tubuhku. Intinya, kamu memang sang penghancur dunia. Kalau kamu sudah tahu dari awal, kenapa tidak bilang padaku? Lagian, kamu kan tidak pernah bertanya. Gara-gara racun abadi dan keputusan grup Lingxi, yang mulai menggunakan robot kurir AI. Banyak kurir seperti kami yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Sampai-sampai tidak mampu membeli obat penawar racun itu. Untungnya, ada tuan muda ketiga dari organisasi bawah tanah yang selalu membantu kami. Sehingga kami masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Jadi, tuan muda ketiga yang menyuruhmu menyelamatkanku. Benar, menyelamatkanmu adalah perintah terakhir yang dia berikan sebelum dia menghilang. Menghilang. Mungkin ini ada hubungannya dengan Long Jun, tapi dengan kekuatan kita sekarang, melawan mereka sama saja seperti bunuh diri. Pesanan makanan Anda telah tiba. Ironisnya, bahkan kurir seperti kami pun harus memesan makanan lewat robot pengantar. Kultivator tingkat rendah sangat rentan terkena racun abadi. Ditambah lagi robot AI yang merebut lapangan pekerjaan mereka, membuat mereka benar-benar jatuh miskin. Grup Ling dari Ling Wei dan Sekte Wanlong milik Long Jun benar-benar merencanakan semua ini dengan sangat licik. Tapi sekarang, aku sendiri pun sedang dalam bahaya. Polisi pasti masih mencariku di mana-mana. Tenang saja, masalah fitnah dari Long Jun biar kami yang urus. Kalian, tentu saja tidak mungkin cuma kami berempat. Yang kumaksud adalah seluruh jaringan kami. Tuan muda ketiga sudah menempatkan mata-mata di berbagai tempat. Begitu mereka semua digerakkan, kita bisa melakukan pencarian besar-besaran untuk melacak asal-usul racun abadi tersebut. Tapi dengan syarat. Aku. Hei bocah, jalan pakai mata dong. Orang ini kenapa sih? Mukanya sampai merah begitu. Lucu banget melihatnya menahan kencing seperti itu. Kenapa juga dia harus kebelet di saat seperti ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mengandalkanmu, Wang Jian. Temukan tuan muda ketiga. Kurang ajar, berani-beraninya kamu mengacaukan barang daganganku. Gadis ini. Lihat-lihat apa? Pergi sana. Apa kamu yang bernama Suku? Manusia dengan kultivasi yang bermutasi. Dan ada bekas luka di lehernya. Dia pasti orang yang dimaksud Lin Hao. Benar, itu aku. Bocah, ku bilang minggir. Perisai tempurung kura-kura. Kurang ajar. Rasakan ini. Badan saja yang besar, tapi cuma segini kemampuanmu. Bocah sialan, beraninya kau mempermalukanku di depan umum. Cari mati kau. Jangan mendekat. Sekarang, kamu sudah bebas. Bos, ini uang untuk ganti rugi kerusakan tokomu. Kita bahkan tidak saling kenal, kenapa kamu menyelamatkanku? Bantu kami satu hal, temukan Xiao Sanye. Aku menolak. Padahal kesepakatan ini sama sekali tidak merugikanmu. Pertama, aku tidak mengenalmu, jadi aku tidak bisa percaya begitu saja. Kedua, adik perempuanku diculik dan sekarang tidak tahu ada di mana. Aku harus pergi mencarinya. Aku mengerti. Lalu, adikmu. Aku adalah anak haram dari keluarga Lin, Lin Hao. Sekaligus adik tiri dari Lin Wei. Sekarang, apa kau sudah percaya padaku? Karena adikku juga bernasib sama denganmu. Dia dijebak dan dibawa ke tempat terkutuk ini. Tanda pengenalku adalah Lin Jiaren. Mulai sekarang, identitasmu resmi menjadi milikku. Jadi kau menyelamatkanku demi bisa menyelamatkan adikmu. Dan mengambil kartu registrasi barang dagangan itu. Pedagang butuh barang dagangan, dan kau membutuhkanku. Pedagang memang butuh barang dagangan, tapi kau adalah manusia. Ayo pergi. Inilah tempat yang sering dikunjungi oleh Raja Naga dan pemimpin Wanlong. Sebuah tempat tersembunyi, yaitu pasar gelap bawah tanah. Peralatan perunggu kuno yang baru saja digali. Dijual eceran maupun grosir, silakan dipilih. Sepatu kulit lang pemburu, siapa cepat dia dapat. Air suci Yesus, promo kilat hanya 300 saja. Alami tanpa bahan pengawet, beli satu gratis satu. Kau sedang mencariku. Maaf sudah merepotkanmu. Ini adalah kehormatan tertinggi bagi kami para succubus, yang mulia. Sekarang barang dagangan dan kartu identitas pedagang sudah siap. Saatnya menemui orang-orang dari keluarga Lin. Maaf. Bocah sialan, berani-beraninya mencuri uangku.
Kembalikan uangku, jangan lari. Tuan, tempat ini adalah pavilion merah. Di sini dilarang keras berlarian atau membuat keributan. Bocah itu baru saja mencuri barangku. Tapi aku sama sekali tidak melihat ada anak kecil di sini. Hongge kami tidak menerima orang yang tidak berkepentingan. Gawat, tanpa kartu identitas itu, aku tidak akan bisa masuk ke area penjualan utama. Kalau tidak bisa menemui Lin Wei, aku tidak akan pernah bisa melacak keberadaan adikku. Meskipun pemuda ini berpakaian compang-camping, tapi anehnya, dia memancarkan aura succubus. Anda seorang pedagang, kan? Bagaimana kalau Anda mencoba peruntungan di sini? Siapa tahu Anda bisa membawa pulang keuntungan besar. Mata uang di tempat ini bisa ditukarkan dengan apapun yang Anda inginkan, termasuk kartu identitas pedagangku yang hilang. Tentu saja, asalkan Anda memiliki modal yang cukup kuat. Tuan, silakan ikuti saya. Ini adalah aturan di Hongge kami. Silakan Anda pelajari dulu. Judi batu giok. Judi batu giok. Bisa dibilang begitu, tapi tidak sepenuhnya benar. Lebih baik Anda lihat sendiri saja. Buka. Mari kita mulai. Para hadirin sekalian, inilah kloter pertama batu bencana untuk hari ini. Seperti kata pepatah, bahkan dewa pun sulit menebak isi batu giok. Manusia biasa bertaruh pada batu, sedangkan para kultivator bertaruh pada energi spiritual. Batu bencana ini menyimpan energi murni alam semesta, yang terbentuk setelah terjadinya anomali besar. Energi ini bisa memperpanjang umur para kultivator, sekaligus meningkatkan kultivasi mereka secara drastis. Sekarang, dengan harga 10 triliun per batu bencana, Anda semua bebas membelinya secara langsung. Anda hanya perlu menekan tombol centang di layar, lalu mengonfirmasi pesanan Anda. Petugas profesional kami akan langsung mengantarkan batu bencana tersebut ke tangan Anda. Berbeda dengan lelang, di sini Anda bebas membeli kapan saja. Tak disangka, kemampuanku ini bisa melihat energi yang tersimpan di dalam batu bencana. Perbedaan warna pada batu-batu itu sepertinya menunjukkan tingkat nilai energi di dalamnya. Tuan, apakah ada batu yang menarik perhatian Anda? Tapi aku tidak punya uang. Tentu saja Anda punya, Master Sekte Shengzong. Bagaimana kau bisa tahu? Siapapun yang melangkah masuk ke Hongge, setelah mendapatkan izin dariku, sistem AI akan langsung memindai wajah Anda untuk memverifikasi data. Sekarang Anda memang tidak punya uang, tapi bukankah Anda memiliki sekte besar di belakang Anda? Maksudmu, aku harus menjaminkan seluruh Shengzong. Kau ingin aku menggadaikan seluruh Shengzong? Setelah saya periksa data pajaknya, Shengzong Anda baru saja didirikan beberapa hari yang lalu. Bahkan lokasi pembangunannya masih berstatus tanah umum. Pelankan suaramu. Tapi tenang saja, masih ada satu hal lagi yang bisa Anda gadaikan. Apa itu? Nyawa Anda. Jika Anda sudah yakin, silakan tanda tangan di pojok kanan bawah layar. Dengan menjadikan nyawa Anda sebagai jaminan, Anda bisa menukarnya dengan koin gebi, mata uang resmi Hongge. Koin gebi, benar-benar sistem yang kejam. Kalau begitu, aku harus pergi bekerja dulu. Omong-omong, apa arti lampu merah yang menyala itu? Seseorang baru saja menyalakan lentera surgawi. Yang berarti semua batu bencana yang muncul hari ini akan dibeli dengan harga 3 kali lipat. Siapa lagi orang kaya bodoh yang membuang-buang uang seperti ini? Asyik, bonusku datang. Sekarang kamu senang, kan? Tentu saja, Tuan Muda Ling memang luar biasa dan sangat royal. Sampai memborong semua batu bencana. Uang 50 juta sih tidak ada apa-apanya bagiku. Hahaha. Setelah semua batu bencana ini habis dibeli, bukankah mekanisme tersembunyi Hongge akan aktif? Dasar nakal, kamu tahu saja cara bersenang-senang. Benar sekali, setelah semua batu bencana habis terjual, mekanisme tersembunyi dari batu pelangi akan terbuka. Wah, itu adalah petualangan bagi mereka yang kuat. Seperti yang kalian harapkan. Setelah transaksi batu bencana selesai, mekanisme batu pelangi akan dimulai. Di belakang sang peri, ada 5 gulungan lukisan, yang masing-masing mewakili kota langit, sarang naga pedang, tempat pembuangan sampah, Akademi Wufu, dan lainnya. Setelah memasuki gulungan tersebut, jumlah peserta yang masuk akan langsung tertera di sana. Kalian bisa menyesuaikan dengan jumlah koin gebi yang kalian miliki, lalu memilih batu pelangi yang sesuai, dan pergi langsung ke dunia kultivasi di dalam gulungan tersebut, untuk menambang batu bencana. Tentu saja, keselamatan ditanggung sendiri. Nona manis, tempat seberbahaya itu. Apa kita beneran disuruh mempertaruhkan nyawa buat nyobain ini? Kalau kalian sayang nyawa, kalian bisa nyewa orang lain buat pergi. Dengar itu, kan? Iya, Tuan. Asetnya, bener-bener luar biasa. Lin Xiao emang beruntung banget. Bak, terus gimana nasib si Dewa Batu? Karena petualangan ini bakal berlangsung selama 7 hari. Selain kematian, gak ada aturan buat mundur di tengah jalan. Jadi, para bos sekalian harus mikir matang-matang sebelum memutuskan masuk ke dunia lukisan.
Begitu lewat tengah malam di hari ketujuh, bakal ada petugas khusus yang jemput kalian keluar dari sana. Risikonya terlalu gede, sih. Para pengecut mendingan cepetan angkat kaki dari Hong Gede. Selamat datang, Bos Lin. Dia adalah Lin Wei, orang yang ngeborong semua item bencana hari ini. Benar-benar pemuda yang luar biasa. Heh, aki-aki peot, dunia lukisan itu cuma buat orang-orang pemberani. Mending kalian pulang aja sana, main catur di pos ronda. Jadi, Bos Lin, apa rencana Anda? Untuk memulai sesuatu yang baru. Jelas cuma grup Lin kami yang sanggup melakukannya. Di kartu ini ada 200 juta gobi. Aku butuh logistik terbaik dan kelompok tentara bayaran terkuat. Buat nemenin aku dan Moning masuk ke dunia lukisan. 200 juta? Padahal nilai tukar gobi ke uang tunai itu 1:1, loh. Benar-benar royal banget. Cih, buang-buang duit aja. Shen Ye, gimana menurutmu? Bukannya Feng Shui Shen Yue udah ngasih jawabannya. Bener juga, sih. Udah kuduga, ternyata si gembel ini lagi. Pembawa acara, cepetan usir orang gak berguna ini. Hei nenek sihir, mau gue tampar lagi? Hah? Lin Xiao, dia ngebully aku. Oh, lu lagi? Tuan muda Shunsu yang loyo. Kenapa? Mau ngompol lagi di depan umum. Berani gak lu bersikap kayak cowok jantan? Dan duel 1 lawan 1 sama gue? Gak berani? Tuh, bocah kurang ajar. Lin Xiao gak usah ngeladenin babu kayak dia. Palingan dia cuma nyusup masuk ke sini. Tinggal usir aja beres. Bener banget, Hongge ini tempat terhormat. Gak level buat nampung orang miskin kayak dia. Keluar, keluar, keluar sana. Berisik banget, sih. Sihir air ilusi. Aduh, udah gak tahan lagi. Biar aku duluan, aku duluan. Biar aku yang pergi duluan. Itu kan Nante. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tuan Wang Jing, Anda mempertaruhkan nyawa Anda demi mendapatkan 100.000 wilayah gobi. Padahal ada pilihan yang lebih baik, apa Anda tidak mau memikirkannya lagi? Setiap dunia di dalam lukisan ini punya tingkat bahaya yang berbeda-beda. Perlu saya jelaskan lagi detailnya. Tamu yang satu ini benar-benar tipe orang yang langsung bertindak tanpa basa-basi. Sialan, berani-beraninya dia bikin aku malu. Di depan orang banyak seperti ini. Sayang, jangan marah dulu. Aku punya rencana buat bikin dia gak bakal bisa kembali lagi. Dunia lukisan ditutup. Semoga keberuntungan menyertaimu. Isinya cuma barang rongsokan gak berguna. Mana ada yang namanya batu bencana di sini? Cih, manusialah yang sebenarnya menjadi bencana nyata. Siapapun yang mau kerjaan ini silakan ambil. Aku gak sudi lanjutin lagi. Gunakan skill provokasi, giring serangga-serangga itu ke arah para budak. Baik, buku pemikat. Seru banget, seru banget. Dasar bocah nakal. Sepertinya dipermainkan oleh orang kaya. Sampai mati memang sudah menjadi takdirku. Tapi tidak, aku tidak akan pernah menyerah pada takdir. Berhenti. Siapa bajingan itu? Wang Ji, pemain baru yang baru saja tiba di tempat pembuangan sampah. Bawa aku ke sana, aku mau kasih dia pelajaran. Baik. Kamu gak apa-apa. Aku gak apa-apa, tapi kita sepakat dulu ya. Batu bencana milik orang ini bakal jadi milikku. Oh, oke. Gadis yang tangguh banget, tapi ternyata lumayan imut juga. Hehehe, tebasan yang bagus. Dasar wanita sialan, berani-beraninya merusak kesenanganku. Berikutnya giliranmu. Membunuh orang itu melanggar hukum, loh. Aturan itu cuma berlaku di atas permukaan tanah. Tapi di sini, aturan itu sama sekali gak berguna. Pengawal, gunakan sihir petir. Baik, Tuan Muda Jill. Kata-kata, membunuh itu melanggar hukum. Sebenarnya adalah peringatan yang kubuat untuk diriku sendiri. Shen Pao. Shen Pao. Gimana? Masih mau sok keras? Ampun, Bang, gue salah. Ternyata mental lu lembek juga ya. Ya kan orang pintar harus tahu situasi. Jadi gini, bos, tolong ampuni nyawa gue. Melihat dari penampilannya, kayaknya dia anak orang kaya. Sebutin nama lu. Nama gue Banjier, umur 25 tahun, masih jomblo. Suka pelihara anjing, terutama jenis corgi. Dan paling gak suka sama anjing pudel. Siapa juga yang nanya begituan? Biar sopan aja. Kalau gitu, biar saya yang jelasin lebih detail. Pengawal.
Di bawah kepemimpinan Tuan Muda Banjier, Grup Suanjin berhasil berkembang dari toko kelontong kecil hingga melantai di bursa saham luar negeri dalam waktu kurang dari 3 tahun. Masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Dan meraih gelar pengusaha muda terbaik dengan kekayaan mencapai puluhan miliar. Punya puluhan miliar tapi malah main ke tempat pembuangan sampah kayak gini. Sayangnya, itu semua tinggal kenangan. Para pemegang saham Grup Suanjin tiba-tiba terkena racun siandu. Bahkan mantan presiden mereka sampai meninggal dunia. Yang membuat saham perusahaan anjlok drastis. Setelah ban menghentikan pinjaman modal, aliran dana mereka benar-benar membeku. Tuan Muda Banjier pun terpaksa datang ke Hongge untuk melakukan taruhan terakhirnya. Racun siandu lagi. Apa kalian kenal Lin Wei? Bukan cuma kenal. Cowok parasit sialan itu bersekongkol dengan ibu tiri gue. Dan merebut seluruh aset Grup Suanjin. Ibu tiri? Iya, padahal umurnya udah 65 tahun. Mami, aku mau minum susu. Jijik banget. Kalau bukan karena bocah sialan ini, gue gak bakal buang-buang 10 juta buat datang ke tempat sampah ini. Dasar cebol sialan. Lu sendiri yang kurang bayar uang komisi gue 5.000. Lu yang gak bisa dipercaya. Budak sialan, pengawal. Siap. Udah, gak usah ribut, kita kan di pihak yang sama. Siapa juga yang sepihak sama dia. Lagi pula, musuh kita kan sama. Cuma anjing beracun doang, sekali jentik sama bos juga langsung lenyap. Bos. Silakan masuk. Selamat datang di kediaman keluarga Ban. Lumayan juga, bahkan ada lapisan emasnya. Bencana besar bakal segera datang, dan harga emas pasti bakal melonjak tinggi. Jadi, gak ada salahnya kalau kita mulai nyetok dari sekarang. Semua barang ini hasil mulung. Tentu aja, bos, semuanya gue temuin di tempat pembuangan sampah. Asal lu tahu ya, tempat sampah itu sebenarnya gudang harta karun. Terutama di area yang dipenuhi gas beracun. Di sana, setiap langkah kaki kita bisa menghasilkan emas. Nikmat banget. Wai budak, berani-beraninya lu minum bir gue. Gue udah bebas ya sekarang. Pengawal, sini. Bisa diam sebentar gak sih kalian? Padahal ini kesempatan emas buat kita dapat cuan gede. Tapi, apa ya pihak penyelenggara bakal ngebiarin kita dapat keuntungan gratisan kayak gini? Setiap dimensi lukisan itu adalah ruang yang terpisah. Pavilion merah cuma nyediain gerbang portalnya aja. Jadi, ini gak ada hubungannya sama pavilion merah. Woi, balikin bir gue. Lu. Halo bos, turun sini dong. Aduh, barang berharga gue, jangan dibuang dong. Teknik air Shenyi. Stop, jangan rapal mantra lagi. Nih, gue balikin papa nomor lu. Tapi percuma aja, bahkan kalau lu bisa nemuin Raja Naga, itu gak bakal ada gunanya. Itu bukan urusan lu, dasar pencuri. Coba deh lu lihat bagian belakang papan itu. Tiket kereta. Kalau mau ngalahin musuh, kita harus serang titik vitalnya. Dan tiket kereta inilah kunci utamanya. Tapi sebelum berangkat, bukannya kita harus nyiapin sesuatu dulu, tapi dia malah santai aja. Dan langsung tancap gas gitu aja. Dasar bodoh, uang itu bisa ngelakuin apa aja. Nanti pas nyampe stasiun, kita butuh uang buat nyogok orang-orang di sana. Biar bisa masuk ke tempat pembuangan sampah akhir. Tahu banyak juga lu ya? Gini-gini gue ini mantan tuan muda. Ya jelas tahulah. Informasi receh kayak gini sih gampang. Terus, tempat pembuangan sampah akhir yang lu maksud itu, ya tempat yang penuh gas beracun tadi. Semua orang juga tahu, kalau saat bencana terjadi, bakal ada benda-benda asing yang jatuh dari langit. Tapi, batu dengan kualitas terbaik. Gak bakal pernah dijual bebas di pasaran. Cuma di area yang super berbahaya aja. Kita bisa nemuin batu-batu langka itu. Si kurcaci ini ada benarnya juga. Lu yang kurcaci, kampret. Dan area berbahaya yang dimaksud bisa jadi adalah tempat pembuangan sampah yang kelihatan sepele ini. Tapi tentu aja, orang biasa gak bakal ada yang kepikiran ke sana. Tuan Longjun, sesuai perintah Anda, semua sampah berbahaya di stasiun akhir sudah dikumpulkan menjadi satu dan siap untuk segera dimurnikan. Kerja bagus, aku selalu percaya dengan caramu bekerja. Soal poin kultivasi, begitu semua racun abadi selesai dimurnikan, bagianmu pasti akan kuberikan. Dia lagi. Hei kurcaci, sudah berapa lama kau di sini? Yutian, ada apa? Kau cuma kultivator tingkat rendah level 9, kan? Kalau iya, memangnya kenapa? Hah, Shandi. Shandi. Apakah ini racun abadi? RIU. Kenapa? Sheng adalah ayahmu. Aktifkan. Level si pengawal dan Sui King cukup tinggi. Jadi mereka hanya terkena sedikit racun abadi. Tapi Jill malah terinfeksi lebih parah. Benar, mereka memang terkena racun abadi. Kau mencurigai Longjun memurnikan racun di tempat pembuangan sampah. Lalu menyebarkannya ke dunia kita. Itu kan katamu sendiri. Aku sih tidak bilang begitu. Siapapun yang mengatakannya. Kalian semua bakal tamat di sini. Apa yang harus kulakukan? Berdirilah di belakangku.
Tuan Sheng, bagaimana rasanya peluru-peluru itu? Tembakannya agak cepat, tapi rasanya lumayan juga. Kalau begitu, mari kita ubah. Aku sudah kenyang. Kekuatan Sekte Sheng berfokus pada penyerapan dan konversi. Jika diterapkan pada sihir dan materi, hasilnya akan seperti ini. Tuan Shen, ini dia. Gila, ini kan senapan mesin putar TPL. M12 yang jauh lebih kuat. Kalian pasti utusan Long Jun, kan? Tentu saja bukan. Long Jun tidak sebodoh itu. Bodoh, kalau begitu, pelakunya cuma dia. Kalian dikirim oleh Ling Wei, kan? Benar, si bajingan itu yang menyuruh kami. Bos, tolong tembak mati saja mereka. Karena mereka dikirim oleh Ling Wei. Pasti jumlah mereka nggak cuma satu orang. Bos, asal kamu lepasin kami. Kami bakal kasih semua informasi tentang mereka. Tapi yang lain memperingatkan agar jangan percaya omongan pengkhianat. Tapi CMC punya rencana lain. Tiba-tiba, musuh malah terpesona dan berkata, "Ganteng banget, aku rela jadi budakmu yang paling setia. Dan gak akan pernah berkhianat." MC pun tersenyum dan menamai mereka. Budak nomor 1 dan nomor 2. "Siap, Master," jawab mereka patuh. MC lalu menyuruh mereka menelepon Ling Wei untuk meminta bala bantuan. Baik. Temannya pun kagum, gak salah sih disebut sang penghancur dunia. Licik banget idemu. Bos, sebenarnya apa yang mau kamu lakuin? Nanti juga kamu bakal tahu. Sementara itu di tempat lain, seseorang sedang merapal mantra pengusir setan. Tapi si bos musuh merasa bosan setengah mati. Dia pun bertanya-tanya bagaimana kabar para pembunuh yang dia kirim. Tak lama, anak buahnya melapor kalau Wang Jingyi sudah ditemukan. Bagus, cepat habisi bocah itu, perintahnya. Enggak, permalukan dia dulu baru bunuh. Tapi bos, kenapa? Di sampingnya ada kurcaci bernama Jill. Kami terlibat baku tembak sengit. Dan kami kekurangan pasukan. Kami butuh tambahan senjata. Jill, mantan CEO grup Suanjin. Setelah perusahaannya diakuisisi, dia langsung menghilang tanpa jejak. Oh, si cebol itu rupanya kabur ke sini. Biar bagaimanapun, dia mantan bos besar yang gak bisa diremehkan. Kalau dia bekerja sama dengan Wang Jin, pasukan yang sekarang memang gak akan cukup. Oke, aku kirim 50 orang lagi. Gimana kalau 500 orang? Pinta si anak buah. Hah? Apa perlu sebanyak itu? Bos, masa pelit sih soal uang? Mana mungkin? Ya udah, sekalian aku kirim 1000 orang. Dia yakin kali ini Wang Jin pasti akan mati. Sementara itu, kedua budak baru tadi melapor kalau tugas mereka sudah selesai. Bagus. Sekarang buatkan aku steak medium well, perintah MC santai. Siap. Temannya yang melihat itu langsung protes. Gila, apa sihir pemikatmu? Gak bisa bikin mereka sedikit lebih normal. Pesona pria tampan tiada tanding ini cuma membangkitkan hasrat terdalam di hati mereka. Mungkin inilah wujud kekuatan impian mereka. Intinya, biar aku sendiri yang menghadapi 1000 orang ini. Cuma buat habisi bocah ingusan itu. Kenapa harus sampai heboh begini? Kapten, zaman sekarang cari kerja susah. Banyak orang yang menganggur. Persaingan ketat banget. Biar proyeknya ampas. Yang penting ada yang bisa dikerjakan. Kan? Ya sudahlah. Setelah misi ini selesai, kita pensiun saja. Sayangnya, itu tidak akan terjadi. Siapa itu? Ternyata Wang Jin. Tembak. Gila, tembakan mereka brutal banget. Pengawal, Sui King. Sihir pembeku. Menyebar ke seluruh penjuru. Segel jiwa es. Tunggu, yang kamu lempar itu kan permata. Tuanmu tahu tidak tentang hal ini? Tentu saja tahu. Aneh, kemana perginya berlian Afrika Selatan koleksiku? Aku hampir mati nih, kamu kok belum datang juga? Hehehe, mulai panik ya? Cepat ke sini. Serang. Pesona pemikat. Mau kabur? Hah? Meminjam pedang musuh. Pedang-pedang kalian ini sekarang akan menjadi milikku. Semuanya, dengarkan perintah. Patuhi perintah yang mulia. Bagi siapa saja yang mengikutiku, akan mendapatkan fasilitas berikut ini. Jaminan sosial langsung dibayar sejak masa percobaan. Dan bonus kultivasi ganda tingkat tinggi. Bukannya jaminan sosial memang wajib dibayar saat masa percobaan. Lagi pula, kultivasi ganda itu kan juga kerja fisik. Memangnya itu bukan keuntungan? Diam saja kamu. Gaji 14 bulan. Dan 20 juta per bulan. Apa? Gaji 14 bulan, 20 juta. Kalau begini, buat apa kita mempertaruhkan nyawa lagi? Bahkan tidak perlu pakai sihir pemikat segala.
Kami siap mengabdi pada Master Wang. Kami siap mengabdi, kami siap mengabdi. Kenapa tidak pakai sihir pemikat dari awal saja sih? Bikin kita repot saja. Kamu salah besar. Kita harus melemahkan mental para tentara bayaran itu dulu. Baru sihir pemikatnya bisa bekerja dengan sempurna. Sebenarnya, tanpa perlu memikatnya pun tidak masalah. Dia memang punya aura seorang pemimpin besar. 20.000 sebulan untuk 1.000 orang, bocah. Berani sekali kau bicara begitu, padahal 6.000 saja sudah cukup. Aku ralat kata-kataku yang tadi. Ah, sudahlah. Pasukan perisai pedang, bersiaplah. Pasukan perisai pedangku, dibilang. Selamat datang di Sekte Shen. Selamat datang di Sekte Shen. Bukankah terakhir kali anggotanya cuma 99 orang? Kok tiba-tiba melonjak jadi 4.200? Bocah, kapan kau mengumpulkan orang sebanyak ini? Rahasia dong. Yang penting sekarang, mari kita mulai rencana perburuan harta karunnya. Ketua Sekte, silakan periksa barangnya. Energi Feng Shui bulan. Ini kualitas biru. Bos, batu ini bahkan belum dibelah. Bagaimana kau bisa tahu kalau di dalamnya ada kristal biru? Tapi harga pasar kristal biru ini paling cuma puluhan ribu saja. Di dunia judi batu kami, ada sebuah pepatah. Merah bernilai puluhan ribu, biru ribuan, abu-abu dibuang, tapi sekali cahaya emas muncul, hidupmu akan makmur. Di sebelah sini, ada yang besar. Ketua Sekte, ini kan daging elang busuk. Level 15, lihat. Batu bencana di dalamnya. Bahkan lebih besar dari perut tetangga sebelah, si Zhao Wafu. Kasar sekali bahasamu. Ini kan. Astaga, legenda emas. Kalau benar-benar emas, nilainya pasti mencapai puluhan juta. Kualitas kristal emas itu berbeda-beda, sama seperti manusia yang punya kasta. Semakin padat energinya, akan semakin mahal harganya. Lucu sekali melihat sekumpulan katak dalam tempurung ini. Elang busuk itu cuma monster tingkat rendah. Meskipun terkena radiasi bencana, mustahil batu bencana di tubuhnya bisa berwarna emas. Kristal emas itu sangat langka, 1/10.000. Karena kau merasa paling tahu, cepat belah saja batunya. Baik, mari kita tunjukkan pada mereka semua. Baik. Tembak. Bodoh, hentikan, dasar bodoh. Gawat, kekuatannya terlalu berlebihan. Tembakan dewa. Bodoh, hentikan. Gawat, kekuatannya terlalu berlebihan. Apa kau bodoh? Kristal emas berkualitas tinggi ini malah hancur berkeping-keping olehmu. Serpihan cahaya sebanyak ini, kalau diserap. Jumlah poin keahlian ini setara dengan hasil kultivasi seorang kultivator selama setahun penuh. Karena energinya sudah terlanjur menyebar. Lebih baik kita bagikan saja kepada para murid sekte. Apa? Luar biasa. Dia benar-benar punya jiwa pemimpin sejati. Apa itu benar, Master? Tuan Muda Gil, tapi kan Anda belum resmi bergabung dengan sekte suci. Kalau begitu, aku gabung sekarang juga. Bocah ini akhirnya mulai dewasa juga. Bisa memberikan manfaat bagi ribuan murid di sekte ini. Membuat orang tua ini merasa sangat bangga. Tunggu dulu, Master. Jangan-jangan Anda sengaja menghancurkan batu ini. Master, aku bersumpah akan setia dan mengabdi sepenuhnya pada sekte suci. Kami siap mengabdi sampai mati. Jadi kamu sudah tahu. Benar, Master. Padahal aku sendiri saja tidak tahu. Bocah nakal, dia sama sekali tidak berubah. Sudahlah, cepat bagikan pecahan kristal energi emas ini. Lalu kembali bekerja. Baik, Master. Apakah hari ini mau hujan? Ini racun abadi, semuanya, cepat lari. Master, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada tempat berlindung di sekitar sini, kita tidak akan sempat kabur. Aku tidak akan membiarkan racun ini melukai sekteku sedikit pun. Bocah, cepat kembali, racun ini terlalu pekat. Tubuhmu tidak akan sanggup menyerapnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mati lagi di hadapanku. Aku mohon padamu. Sang penghancur dunia. Jika takdir langit tidak adil dan ingin menghancurkan sekteku, maka aku akan menentang takdir langit itu. Kupu-kupu racun suci. Serang, kupu-kupu racun suci versi plus. Jika takdir langit tidak adil dan ingin menghancurkan sekteku, maka aku akan menentang takdir langit itu. Master keren sekali. Tapi namanya norak banget, kupu-kupu racun suci. Serang. Kupu-kupu racun suci versi plus. Bercak racun di tubuhnya mulai menghilang. Aku sampai lupa. Sebenarnya kamu ini penghancur dunia. Atau justru penyelamat dunia. Wang Ji, poin. Telah mendapatkan poin kemampuan suci. Seluruh poin akan dialokasikan untuk penguatan suci. Membuka keajaiban baru. Penyatuan para suci. Yang mulia Long Jun, ada hawa keberadaan yang sangat kuat dari arah barat daya.
Tikus busuk itu ternyata masih bisa menemukan tempat ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh membiarkan dia sampai ke stasiun akhir pembuangan sampah. Aku mengerti maksudmu, sayang. Seluruh murid Sekte Wanlong, dengarkan perintahku. Kami siap menerima perintah. Pergilah dan hadang Wang Ji. Tapi sebelum bergerak, suntikan ini dulu ke tubuh kalian. Benda ini adalah... Tenang saja, ini hanya suplemen biasa. Tapi khasiatnya 10 kali lipat lebih kuat dari pil penguat tubuh. Terima kasih atas hadiahnya, Master Sekte. Itu kan ramuan eksperimental. Apa Long Jun tidak takut jika para murid mengalami efek samping yang berbahaya? Demi membasmi iblis dan menegakkan keadilan, sedikit pengorbanan tentu tidak bisa dihindari. Benar, kan? Paman, beli bakpao dagingnya. Mau berapa? 10 biji. Makan sebanyak ini. Apa kamu tidak takut mabuk perjalanan di kereta nanti? Hei cebol, kalau kamu tidak mabuk darat, kenapa kamu malah memilih naik Feng Yuing? Apa orang-orang bodoh ini benar-benar harus ikut bersama kita? Kita pergi bersama. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan menunggu kalian di stasiun akhir. Pipi, kamu benar-benar bisa berpindah tempat dengan cepat. Ini adalah kemampuan teleportasi khusus. Sayangnya, aku tidak bisa membawa penumpang. Sampai jumpa di sana. Kereta pemburu telah tiba di stasiun. Harap semuanya segera naik. Ayo berangkat. Semua bersiap di posisi. Tuan muda, hati-hati. Kalian semua mabuk perjalanan. Aku ini keturunan bangsawan terhormat, mana mungkin aku? Tuan muda. Ini bukan mabuk perjalanan biasa, mereka keracunan. Hanya ada satu orang asing di kereta ini, pasti kamu pelakunya. Saatnya mengirim kalian ke akhirat. Mati saja kalian. Mati kalian. Apa tidak ada yang memberitahumu? Kalau mau membunuh orang itu jangan berteriak. Aku serahkan mereka padamu, pengawal. Serahkan saja padaku. Kemampuan bertarungmu lumayan juga. Sebutkan namamu. Perkenalkan, aku Wang Wu, murid ketiga dari Sekte Wanlong. Mohon bimbingannya. Bagi seorang kultivator, kekuatan fisik adalah segalanya. Tekanan yang dipancarkannya benar-benar luar biasa. Jurus bangau mengepakkan sayap. Tiba-tiba saja, rasa ingin buang air kecil menyerang. Hei penghancur dunia, hentikan sihir licikmu itu. Sekuat apapun fisik seorang kultivator, kalau sudah kebelet pipis, ia tidak bisa ditahan. Benar-benar tidak tahu malu. Bisa-bisanya kau menggunakan trik kotor seperti ini. Seorang satria sejati seharusnya bertarung secara jantan. Maaf saja ya, aku ini memang orang licik. Sok suci sekali kalian, Sekte Wanlong. Aku bukan orang baik-baik. Aku adalah geng Didi. Rasakan ini, roh naga iblis. Mati kau, penghancur dunia. Mati kau, penghancur dunia. Aku tidak takut ketinggian. Naga ini berada di level 40, setara denganku. Ia telah menyerap saripati matahari dan rembulan, serta energi murni dari 13 alam. Daya hancurnya bahkan setara dengan monster legendaris Tao Tie. Sini, anjing kecil yang manis. Naga iblis, apa yang kau lakukan? Sebuas apapun monster itu, mereka tetap punya naluri hewani. Begitu pula dengan manusia. Pesona pemikat. Dugaan Master Sekte memang tidak salah. Kau pasti akan menggunakan ramuan pemikat saat musuh sedang lengah. Bagaimana bisa kau menahannya? Tentu saja berkat obat ini. Obat ini bisa menekan sarafku, membuatku kebal sementara dari efek pemikat. Sekaligus memperkuat fisikku secara drastis. Tanpa jurus pemikatmu itu, kau hanyalah sampah. Naga iblis. Meskipun efek pemikatku memicu adrenalin, pada akhirnya semua itu bekerja berdasarkan hasrat terdalam manusia. Obat murahan seperti itu tidak akan bisa menahannya. Kak Wang, minum air ini. Aku tidak butuh air. Aku hanya ingin bersamamu, sayang. Bagaimana kalau kita beri nama anak kita Wang Aili? Hanya dengan sekali tatap, dia bahkan sudah memikirkan nama untuk anak mereka kelak. Sekarang semua bergantung padamu, Kak Zhang San. Yang mulia Raja Naga, Li Si dan Wang Wu telah kalah. Bagaimanapun, Wang Jin adalah sang penghancur dunia, dan taktiknya sangatlah licik. Mereka masih pemula, jadi wajar saja jika kalah. Namun, Zhang San berbeda. Apakah Zhang San memiliki kemampuan khusus? Itu karena dia adalah seorang aseksual. Bagaikan telur melawan batu,
Kau benar-benar tidak tahu diri. Mati kau. Bagaimana mungkin Li Si dan Wang Wu bisa gagal? Ya wajar saja. Lagi pula, nama-nama seperti Zhang San, Li Si, dan Wang Wu terdengar sangat pasaran di dunia anime atau novel. Karakter dengan nama seperti itu biasanya cuma jadi figuran yang numpang lewat. Sombong dan tidak sopan. Sifatmu ini benar-benar tidak berubah sejak kecil. Sejak kecil. Tunggu, apa kita pernah saling kenal? Nanti setelah mati, kamu baru akan tahu siapa aku. Ilusi yang sangat kuat dan menekan. Zhang San adalah murid utama dari sekte Wanlong. Kemampuan ilusinya bahkan jauh melampaui Sucubus. Bagi pecundang seperti Wang Jin, menghadapi ilusi level 40 ini hanya akan membuatnya menjadi sasaran empuk. Maafkan aku, tapi yang seharusnya meminta maaf adalah para berandal yang sudah merundungmu waktu itu. Saat semua orang mengejekku seperti perempuan. Hanya kamu yang tidak melakukannya. Mau laki-laki atau perempuan tidak masalah, jadilah dirimu sendiri. Kali ini, aku harus berani mengungkapkan perasaanku. Sedikit lagi berhasil. Tunggu, dengarkan penjelasanku dulu. Wang Jian, ini untukmu. Aku tidak punya waktu. Dasar mesum. Sejak saat itu, jalan hidupku berubah sepenuhnya. Wang Jian, kamu akan terkurung di dalam ruang ingatan ini selamanya. Dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Zhang San. Bagaimana bisa kamu lepas dari ilusiku? Tapi itu tidak penting. Sudah terlambat bagimu untuk memohon ampun. Maaf, tadi kamu bilang apa? Aku tahu kejadian di masa lalu itu. Pasti sangat menyakitimu. Wang Jian. Waktu itu aku benar-benar tidak sengaja. Tapi biar ku perjelas satu hal. Aku ini masih suka perempuan. Lagi pula, itu bukan surat cinta. Melainkan surat pernyataan persahabatan sejati antar pria. Aku menghargai rahasiamu, Zhang San. Lagi pula, kamu kan seorang aseksual. Tidak, aku tahu betul apa yang sedang kulakukan. Wang Jian sang penghancur dunia. Hancurkan dunia yang telah diracuni oleh racun abadi. Dan racun sekte Wanlong ini. Bawalah semua orang untuk menciptakan masa depan yang baru. Jurus rahasia Ling Bao. Jurus pembalik semesta. Ketua sekte mengirimku untuk menghabisimu. Kalau misi ini sampai gagal, aku dan seluruh gerbong ini akan meledak hancur. Tapi dia lupa satu hal, bahwa dengan teknik pusaka suci ini, selain bisa membunuh, teknik ini juga bisa menyelamatkan nyawa. Zhang San, kamu harus membayar mahal pengkhianatanmu terhadap sekte Wanlong. Sebenarnya, aku sama sekali tidak berniat membunuhmu. Terima kasih karena dulu telah menyelamatkan masa kecilku. Surat ini, akhirnya sampai juga ke tanganmu. Kakak seperguruan. Kakak. Dia mati demi melindungiku. Jika kalian ingin membalas dendam dan membunuhku, aku tidak akan melawan. Hubungan kami bertiga sudah terjalin sangat lama. Dan baginya, kamulah orang yang paling berharga. Karena itu, kami akan menghormati keputusannya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi musuh kami. Payung ini, sekarang menjadi milikmu. Lalu, kalian mau pergi kemana? Untuk menghabisi musuh kami yang sebenarnya. Kilas balik barusan rasanya agak mendadak, ya? Terima kasih, Tuan Muda. Hidup ini memang penuh drama. Siapa yang bisa menjamin kalau di masa muda dulu, kita tidak pernah mengecewakan orang lain. Dengan kemampuan sehebat Zhang San, menghabisiku tentu perkara mudah baginya. Tapi anehnya, aku sama sekali tidak merasakan niat membunuh darinya. Ah sudahlah, yang penting semua selamat. Ayo jalan, tujuan akhir kita sudah di depan mata. Berangkat. Baik, Tuan Muda. Kamu mendapatkan 20 poin skill baru. Selamat ya. Kupikir kamu bakal menggunakannya untuk memperkuat kemampuan fisikmu. Tapi aneh, kenapa tiba-tiba muncul skill misterius yang tidak dikenal? 20 poin? Jangan-jangan. Maafkan aku. Ternyata saat itu dia bukan ingin membunuhku, melainkan mentransfer seluruh poin skill miliknya kepadaku.
Semua itu dia lakukan demi melindungiku. Ayo pergi. Cepat preteli celananya. Kita lihat dia ini sebenarnya laki-laki atau perempuan. Hahaha. Hentikan. Enyah kalian. Bercak ungu di pergelangan tanganmu itu. Aku sendiri tidak tahu kapan mulai tertular. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih banyak, Wang Jin. Awas kau, Long Jun, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Ingat ini, Long Jun, aku pasti akan membalasmu. Kita lihat saja nanti, siapa yang sebenarnya tidak akan melepaskan siapa. Rupanya kau sudah menunggu lama di luar. Ketua, gadis itu cantik sekali. Eli, pergilah dan selesaikan urusanmu dulu. Baik, Tuan Long Jun. Hei gendut, kalau berani melirik lagi, akan kucolok matamu. Aku hanya melayani Tuan Long Jun seorang. Kemampuan teleportasi ruang milikmu itu seharusnya tidak digunakan sembarangan seperti ini. Ketua Pavilion Merah, Hong Yin. Itu semua tergantung untuk siapa aku menggunakannya. Pavilion Merah sudah menyediakan banyak sekali batu bencana untuk memurnikan racun dewa, lengkap dengan tempatnya, kepada Sekte Wanlong. Jadi, sebaiknya kau tahu diri dan sadar akan posisimu. Tentu saja, aku bisa berada di posisi ini semua berkat Tuan Long Jun, yang telah membantuku menyingkirkan Tuan Muda ketiga. Hingga aku bisa mendapatkan kekuatan dan posisi sebagai Ketua Pavilion Merah ini. Baguslah, kalau begitu, jangan biarkan para penonton menunggu terlalu lama. Silakan, Tuan Long Jun. Selanjutnya, mari kita sambut CEO dari Lin Group, sekaligus Ketua Sekte Wanlong, Long Jun, untuk naik ke atas panggung. Long Jun, Long Jun. Selamat datang, Tuan Long Jun. Tuan Long Jun yang terhormat. Ya, halo semuanya. Kali ini, Lin Group dan Sekte Wanlong telah meningkatkan investasi besar-besaran di bidang medis dan meluncurkan pil kultivasi XT ke pasar. Selain mendorong semua orang untuk berkultivasi, pil ini juga sangat efektif untuk mencegah dan melawan racun dewa. Mengenai pencapaian luar biasa ini, apakah ada yang ingin Anda sampaikan, Tuan Long Jun? Kita semua tahu bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Dan demi melindungi diri kita sendiri, kita semua telah membangkitkan sistem kultivasi masing-masing. Namun, beberapa kultivator tingkat rendah justru terinfeksi parah oleh racun dewa karena kelalaian mereka sendiri. Hal ini sungguh membuat hatiku pilu. Sebagai seorang penyelamat, aku telah mengerahkan seluruh kemampuanku, mengumpulkan berbagai bahan obat langka dari 3 alam, demi meracik pil kultivasi XT ini. Tujuanku tidak lain adalah untuk memimpin kalian semua dalam menghadapi hari kiamat, dan menciptakan dunia yang damai dan tentram. Sungguh munafik, begitu seorang kultivator mengonsumsi pil kultivasi XT ini. Kekuatan mereka memang akan melonjak drastis dalam waktu singkat. Namun dalam jangka panjang, racun dewa di tubuh mereka justru akan semakin parah. Dan pada akhirnya, mereka terpaksa harus terus membeli obat dari Sekte Wanlong. Penawarnya, gila, benar-benar punya otak bisnis yang encer. Semua pekerjaan kotor mulai dari bikin racun sampai penyelundupannya. Semuanya dilempar ke Hongge, sedangkan mereka sendiri sok suci. Cuy, munafik banget. Ujung-ujungnya, emang cuma Hongge yang kebagian kerjaan kotor kayak gini. Wah, ini sih keren banget. Pengawal. Baik, Tuan Muda. Tolong fotoin gue dong, buat kenang-kenangan. Gue juga mau dong. Dasar bodoh, di tempat kayak gini pun kalian masih sempat-sempatnya foto. Sini, kamu juga ikut foto, pengawal. Baik, Tuan Muda. Bisa-bisanya mereka foto bareng di depan markas musuh. Kalian ini benar-benar absurd banget, ya. Ternyata kamu beneran dateng. Aku udah nungguin kalian dari tadi. Sekarang, kita harus masuk ke dalam benteng dulu. Tapi masalahnya, kita kan gak bisa terbang. Masa kultivator gak bisa terbang? Lemah banget. Ya mau gimana lagi? Sistemnya emang udah diatur kayak gitu. Kalau nggak punya skill terbang, ya nggak bakal bisa terbang. Ya sudahlah. Terus, apa elang-elang mekanik itu? Sengaja dikirim buat jemput kita. Gawat, ada elang mekanik level 25, buruan lari. Cepetan kabur, elangnya ngincer kita. Sihir petir. Panah roh. Tolong. MA. Makasih ya, Sue King. Ternyata anak manja kayak kamu bisa bilang makasih juga. Tapi heran deh, kenapa kamu selalu bisa nemuin tongkat di mana-mana? Udah bawaan dari sananya. Oke deh. Peningkatan kekuatan massal. Helikopter kargo keluargaku udah dateng. Cepetan naik. Kekuatan maksimal. Aku nggak apa-apa, kalian pergi duluan aja. Sue King.
Buka pintunya, kita nggak bisa ninggalin dia sendirian. Tenang dulu, Wang Jin. Benteng ini punya 3 lantai. Begitu helikopter kargo ini mendarat, lantai 3 bakal terbuka sementara. Tapi di setiap lantainya, ada hal yang jauh lebih penting yang harus kamu lakuin. Bener banget, Sweking pasti bakal baik-baik aja. Tapi tunggu, kok kamu bisa tahu detail tentang tempat ini? Soalnya, benteng ini adalah hasil karyaku sendiri. Untuk bisa sampai ke area inti. Dan menemukan Long Jun serta adikmu. Tapi, tempat apa itu? Kolam cairan. Inilah kolam cairan yang dimaksud. Benar sekali. Tempat yang digunakan untuk memisahkan energi internal saat terjadi bencana alam. Seperti yang kalian lihat, cairan putih ini adalah energi murni yang sehat. Sedangkan cairan hitamnya adalah racun hasil olahan. Racun siandu. Benar. Bertahun-tahun lalu, aku merancang sistem pemisahan ini. Dengan harapan bisa membantu umat manusia. Namun sayangnya, si pengkhianat Hong Yin malah merebutnya. Dan menggunakannya untuk rencana busuknya. Sebenarnya, siapa kau ini? Ini adalah tindakan suci. Bagaimana bisa kau menyebutnya rencana busuk? Aili. Aduh, sudah lama tidak bertemu ya, Xiao Sanye. Jadi kau adalah pemimpin Pavilion Merah, Xiao Sanye. Lebih tepatnya, mantan pemimpin. Aku harus menghancurkan benteng obat ini. Agar racun siandu tidak menyebar lagi ke dunia manusia. Tapi dengan kekuatan kalian yang sekarang, itu mustahil dilakukan. Kenapa kau malah melepas jaketmu? Tuan muda, berani sekali kalian mengacaukan kesenanganku. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Prajurit biasa jelas bukan tandingan Wang Jin. Tapi mereka berdua tentu berbeda. Bodoh sekali, apa kau tidak tahu kalau petir itu mengalahkan air? Berani-beraninya kau memanggil kroco-kroco tidak berguna ini. Nona manis, kali ini kau salah cari lawan. Oh ya, belum tentu juga, kan? Gui Gongdun. Kami sudah membaca semua gerakanmu, Wang Jin. Gawat, dia mengubah atributnya dalam sekejap. Perisai Gui Gong tidak akan sanggup menahan energi berfrekuensi tinggi dalam waktu sesingkat ini. Jianan, kau malah menyerang dari belakang. Dalam pertempuran, segala cara halal dilakukan. Bos, pergilah duluan, biar kami yang urus bajingan ini. Benar, waktu kita tidak banyak lagi. Kalian berdua harus keluar dari benteng ini dengan selamat. Tenang saja, kami pasti akan menang. Jangan sombong dulu, gadis kecil. Bajingan ini, tembak dia. Perisai di tangan kiri, meriam di tangan kanan. Persiapkan meriam laser. Siap, komandan. Ini dia yang kutunggu-tunggu. Mengubah energi menjadi senjata. Tuan Shen. Aku datang. Maju, perisai pedangku. Babalabu, perisai pedangku. Lucu banget perisai pedangnya. Akhirnya kita sampai juga di area mesin inti benteng. Jadi, ini dia area mesin intinya. Benar sekali. Begitu tempat ini hancur, seluruh benteng ini bakal langsung lumpuh. Tunggu apa lagi? Hong Yin. Jangan buru-buru dong, Tuan Muda ketiga. Dengerin dulu penjelasanku sampai habis. Misalnya nih, kalau kamu menghancurkan inti benteng ini. Apa maksudmu? Sistem melayang benteng ini bakal mati total. Benteng ini akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Membuat semua orang melayang tanpa gravitasi. Dan hanya dalam waktu 4,5 detik. Kalian semua akan menghantam tanah dan mati mengenaskan. Mati. Jangan biarkan dia menghasutmu, Wang Jian. Tentang Tuan Muda ketiga ini. Seberapa banyak sih yang kamu tahu tentang dia, Wang Jian? Hanya karena percaya omongan sepihaknya. Kamu rela mempertaruhkan nyawa naik ke kereta ini. Lalu menyusup ke benteng melayang ini. Cuma demi menyelamatkan adikmu yang malang itu. Bukan cuma itu. Aku juga harus menghentikan kalian, agar tidak terus memurnikan racun abadi ini. Dan membawa malapetaka bagi dunia. Sepertinya Tuan Muda ketiga belum menceritakan apa-apa padamu. Ya, diam. Padahal, konsep racun api itu dia sendiri yang menciptakannya. Xiao Sanyuan. Sudah bangun, Ketua? Bagaimana penanganan pasca bencana kemarin? Semuanya sudah tertulis di laporan ini. Keuntungannya lumayan. Tapi biaya untuk memurnikan kata gendut itu terlalu tinggi. Ini bisa mengganggu kestabilan pasar gelap kita. Proses penambangan, pengangkutan, dan pemurnian memang memakan biaya yang tidak sedikit. Kecuali, racun hasil pemurnian itu bisa kita manfaatkan. Ketua, ada yang mencari Anda. Antarkan aku ke sana. Baik, Ketua. Salam kenal, Ketua. Saya Dongye. Kudengar Tuan Dongye adalah seorang kultivator sains. Ketua bisa saja bercanda. Tugas utamaku di sini adalah mengurus proyek pengembangan ulang energi. Kebetulan sekali, baru-baru ini aku pergi ke tempat pembuangan sampah. Dan menemukan tumpukan batu bencana dalam jumlah besar di sana. Rencananya, aku ingin mengekstrak racun dari batu itu.
biar bisa menekan biaya produksi. Kalau begitu, bawa aku ke sana sekarang. Dasar kalian pengkhianat tidak tahu diri. Lagi pula, hubungan kami dengan Raja Naga kan cuma saling menguntungkan. Jadi jangan bicara seolah-olah kami. Tidak terlalu kuat, tapi juga tidak lemah. Ketenangan hati adalah kunci keberhasilan. Dan dengan itu, kekuatan sihirmu akan sempurna. Sifatmu yang gampang emosian itu harus segera diubah. Jangan sok menasihatiku memakai kata-kata yang dulu kuajarkan padamu. Kemampuan teleportasi ruang miliknya sepertinya jauh melampaui kemampuanmu. Tuan ketiga. Waktu dijebak hari itu, kekuatanku direbut olehnya. Sehingga sihir yang tersisa di tubuhku sekarang hampir habis. Kita harus bereskan dia dulu, lalu ambil jantung Yise sebelum memikirkan rencana selanjutnya. Benar-benar pria penggoda yang menjijikan. Dasar cowok genit. Menjijikan sekali. Kemampuanmu ini benar-benar curang seperti Ceat. Lalu, bagaimana ceritanya kamu bisa dijebak waktu itu? Saat itu, sebelum aku sempat membuka gerbang teleportasi, aku sudah dikurung dalam segel penghalang cair. Di antara kita tidak ada yang menguasai sihir elemen air. Apalagi dengan otakku yang pas-pasan ini. Mana mungkin aku bisa menggunakan jurus penyegelan? Kalau kita terus mengulur waktu seperti ini, situasinya akan semakin gawat. Lihat ini, pasukan iblis cantikku, serang. Master, bersiaplah untuk menyerang, tapi kali ini kita pakai cara yang berbeda. Baik, kami mengerti. Karena ini perintah dari Master, mau tidak mau kita harus melakukannya. Maju. Sudah kubilangkan, semua ini sia-sia saja. Gila, besar banget. Punya gua jauh lebih gede. Makhluk menjijikan apa ini? Cepat pergi sana. Sangsan, pinjamkan kekuatanmu padaku. Dengan mantra suci ini, kupersembahkan kekuatan langit dan bumi. Awas kalian, aku pasti akan kembali. Meskipun tidak punya penghalang cair, tapi aku punya penghalang padat yang sangat kuat. Tenang saja, begitu aku berhasil merebut kembali kekuatanku, kita pasti bisa menguasai kembali benteng obat ini. Aku harus merebut kembali kekuatanku dari Hong Yin. Jadi pinjamkan payungmu sebentar. Ingat ya, jangan sampai merusak barang peninggalan saudaraku ini. Adik perempuanmu saat ini ada di dalam laboratorium benteng obat. Tenang Dek, kakak datang buat nyelamatin kamu. Dek. Kak, kita ada di mana sekarang? Ini di laboratorium. Bajingan-bajingan itu benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya mereka menculik King Air ke tempat seperti ini. Entah apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan padamu. Sekarang, kakak bakal bantu kamu buat ngilangin racunnya. Dengan menggunakan teknik pembersih racun tingkat tinggi. Perlahan bercak racun di tubuh adiknya pun mulai menghilang. Ayo kita pergi dari benteng ini dulu. Kenapa? Dek. Kak, rasanya kamu agak berubah deh. Berubah apanya sih? Dasar adik nakal, ayo cepat jalan. Hah, apa? Baik, aku mengerti. Aku akan segera melaporkan hal ini kepada Tuan Long Jun. Sementara itu, di panggung utama, presentasi mengenai pil kultivasi XT sedang berlangsung. Penanggung jawab produk pun mulai menjelaskan detailnya kepada para hadirin yang datang. Di sisi lain, Long Jun kesal karena si pecundang Hong Yin ternyata gagal menjalankan tugasnya. Bukan cuma itu, Xiao Sanyuan bahkan tampaknya telah berhasil menyerap seluruh kekuatan tersebut. Kini, semua dokumen tertulis dan rekaman video rahasia tentang eksperimen racun di benteng sepertinya telah jatuh ke tangan Xiao Sanyuan dan Wang Ji. Bawahan Long Jun pun cemas dan bertanya, apakah dia tidak takut jika mereka kembali ke dunia nyata dan membongkar semuanya, karena itu bisa menjadi kehancuran bagi mereka. Namun dengan tenang, Long Jun menyuruhnya untuk melihat ke arah para penonton di bawah panggung, di mana semua orang terus meneriakkan nama Long Jun dengan penuh pemujaan. Long Jun pun berkata, jika berada di posisi masyarakat, siapa yang akan mereka percayai, sang penyelamat, atau sang penghancur dunia? Bawahannya pun kagum dengan rencana licik Long Jun. Namun, bagaimana cara meyakinkan publik kalau mereka adalah sang penghancur? Lagi pula, tanda harimau di tubuh mereka tidak akan bisa ditemukan dengan mudah. Long Jun menjawab kalau mereka tidak butuh tanda itu. Yang mereka butuhkan hanyalah sebuah tindakan keji yang pantas dilakukan oleh seorang penghancur. Mendengar itu, sang bawahan langsung paham apa yang direncanakan tuannya. Sementara itu, musuh yang kalah memohon kepada Xiao Sanyuan.
meminta agar disisakan sedikit energi kultivasinya. Karena jika tidak, dia bisa mati. Namun Xiao Sanyuan dengan dingin menjawab kalau dia tidak akan mati, melainkan hanya kehilangan seluruh kekuatannya. Dia juga mengingatkan siapa sebenarnya pemilik pavilion Hong yang sah. Setiap orang harus tahu diri dan sadar akan posisinya. Kini, langkah selanjutnya adalah membongkar semua kejahatan Long Jun yang memproduksi racun tersebut. Dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Di tempat lain, seseorang mengumpat kesal karena rencana mereka sudah tercium sejauh ini. Sial, jiwa prajurit setiaku bahkan akan diambil alih oleh Long Jun. Mengingat hanya ada 30 orang di dalam ruangan suci itu. Kelihatannya gadis ini berjuang demi keadilan. Tapi dia sama sekali gak pernah peduli denganku. Sosok yang sangat pemberani. Kita berdua sama saja. Lagi pula, aku di sini cuma jadi beban. Bagi orang biasa, kita ini sebenarnya sudah mati. Jadi, apa di dimensi lain juga ada diskon supermarket? Astaga, bagaimana bisa kita malah sampai di dunia nyata? Guys, kalian gak bakal percaya. Aku baru saja memotret UFO. Cepat foto. Jangan sampai kita melewatkan momen langka ini. Iya, aku tahu. 3, 2, 1. Senyum. Astaga, ada hantu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kak, dialah orangnya. Dialah yang sudah membawaku pergi. Long Jun, sepertinya ini semua ulahnya lagi. Itu ras dewa, dan Succubus. Itu sang master sekte. Bawa adikku ke tempat yang aman. Benteng kuil air beracun. Sepertinya setiap sudut tempat ini dipenuhi bahaya. Aku harus pergi menyelamatkan Tuan Muda ketiga dan Jill. Berhati-hatilah. Tunggu aku pulang. Shen Ye, Feng Shui. Hai Sui dan Jill sudah ditemukan. Tapi dengan tubuh yang terbatas ini, siapa yang harus kuselamatkan lebih dulu? Shen Ye, apa yang harus kulakukan? Menyelamatkan dunia, atau menyelamatkan teman? Pilih salah satu. Pergilah selamatkan dunia ini, sang penghancur dunia. Aku akan menyelamatkan mereka. Dunia ini kuserahkan padamu. Serahkan pada teman kita. Tugas ini pasti akan kuselesaikan. Wang Jie, tubuhku dikendalikan oleh Long Jun. Aku tidak bisa menutup portal dan gerbangnya. Seluruh racun dari area daun kering di tempat pembuangan sampah terus mengalir tanpa henti ke dunia nyata. Dan akan mengubah semua orang menjadi monster. Aku bisa berevolusi. Dengan kemampuanmu yang sekarang, kamu tidak akan sanggup menetralisir racun di seluruh kota. Hanya ada satu cara yang tersisa. Mengalahkan Long Jun. Dan membebaskannya dari kendali jahat itu. Siapa sangka, aku yang dikenal sebagai sang penghancur dunia ini malah harus turun tangan untuk menyelamatkan dunia. Dengan sisa kesadaran terakhirku, aku akan membukakan portal terakhir untukmu. Cepat pergilah. Keseimbangan Taiji, penyatuan Yin dan Yang. Trik lama seperti ini tidak akan mempan padaku. Rasakan ini. Serangannya memang bertambah cepat, tapi bagaimana kalau yang satu ini? Berani-beraninya bermain racun di hadapanku, benar-benar cari mati. Ini adalah tempat di mana aku tidak ada. Dan ini adalah tempat di mana aku berada. Lihatlah. Kembalikan semuanya ke tempat semula. Kamu akan dikirim kembali ke wilayah Yukio. Baik. Ingatlah baik-baik. Aku adalah anak haram dari Lin Batian, sekaligus adik tiri dari Lin Wei. Namaku Lin Hao. Dan sekarang, aku akan menunjukkan sebuah video kepada kalian semua. Jika obat ini dikonsumsi dalam jangka panjang, maka infeksi racun abadi di dalam tubuh para kultivator akan semakin parah. Setelah itu, mereka pasti akan memohon untuk membeli penawar dari kita. Ini seperti mesin pencetak uang abadi. Sumber keuntungan yang tidak akan pernah ada habisnya. Licik sekali si Long Jun ini. Ternyata, obat ini beracun. Tepat sekali, kalian semua sudah ditipu mentah-mentah. Yao Sai dan Xiao Sanyuan jelas-jelas berada di bawah kendaliku. Bagaimana mungkin informasi rahasia ini bisa bocor?
Dasar bodoh, itu karena kami tidak bertarung sendirian di sini. Wang Jin, kau adalah sang penghancur dunia. Pembawa bencana yang penuh dengan dosa. Nak, aku telah membuka jurus terakhir untukmu. Tekanan yang luar biasa ini. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin memiliki jurus sekuat ini. Tentu saja ada. Jumlah anggota sekteku kini sudah menembus 500.000 orang. Apa? Sektemu punya 500.000 anggota. Benar sekali. Sebelum pergi ke pasar gelap, aku sudah mewariskan teknik air giok suci kepada Lin Hao dan sekte kurir makanan. Sekarang, seluruh kurir makanan di dunia telah bergabung dengan sekte suci kita. Dan jurus ini adalah akumulasi dari seluruh kekuatan mereka. Pernahkah kau mendengar tentang jurus telapak tangan yang turun dari langit? Jurus Keras Sakti. Tapi tunggu, di mana serangannya? Tepat di bawah kakimu. Jurus dari langit apanya? Kau menipuku ya? Akhirnya, semuanya selesai dengan sukses. Tuan Wang Jing yang terhormat, sang pahlawan yang berhasil mengalahkan Long Jun yang jahat. Bolehkah saya meminta waktu Anda sebentar untuk wawancara? Bagaimana bisa kamu menyadari sifat asli Raja Naga yang sebenarnya sangat busuk? Dengan jumlah anggota sekte suci yang kini menembus angka 50.000 orang. Bukankah ini menjadikannya sekte nomor 1 di dunia? Aku tidak akan memberitahu kalian, kecuali kalian mau berinvestasi padaku. Sang master sekte ini memang paling cepat besar kepala kalau dipuji. Nona King Er, kalau begitu aku pamit dulu. Baiklah, terima kasih banyak. Kenapa sih harus memilih tempat yang seperti ini? Di sini panas sekali tahu, Yang Mulia Raja Naga. Kita lihat saja nanti. Wang Jing.